Bab 501, apakah ada penguasa di antara masyarakat? He Chao tertawa dan merasa dia terlalu banyak berpikir. Saat ini, Zhuo Zeng dan Cao Anlu telah memimpin orang ke Chen Feiyu. Qiao Fenghua tidak menyangka Zhuo Zeng begitu cepat, dia tanpa sadar menatap Chen Feiyu dan melihat ekspresi Chen Feiyu tenang, jadi dia merasa lega. Qin Siki tampak tidak senang dan hendak berdiri dan memberi mereka pelajaran. Tiba-tiba, Qin Yuxin memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Qin Yuxin adalah wanita cerdas yang tahu bagaimana menjadi rentan di depan orang luar untuk memberikan wajah yang cukup bagi pria. Qin Siki juga bereaksi dan duduk kembali. Apakah kamu orang luar itu? Cao Anlu masuk bersama sekelompok orang kaya generasi kedua, melipat tangannya di depan dadanya, dan mencibir dengan nada menghina, "Kudengar kamu sangat sombong. Di area seluas 3 hektar ini di ibu kota provinsi, kamu masih punya banyak uang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang Tuan Muda Zhuo?" Chen Feiyu berbalik dan melirik ke arah Zhuo Zeng dan Cao Anlu, tapi tidak melihat He Chao yang dihadang di belakang. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, hanya mengalahkan Zhuo Zeng. Apakah itu termasuk kesombongan? Lalu apa? Di dalam dirimu di ibu kota provinsi, batas bawah untuk arogansi sangat rendah. He Chao awalnya memiliki senyum puas di bibirnya. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia segera membuka matanya dan menatap Chen Feiyu. Dia sangat ketakutan sehingga 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga. Bahkan bibirnya membiru. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia? Sebelum Chen Feiyu menyadarinya, He Chao dengan cepat menundukkan kepalanya, memutar matanya, dan tiba-tiba mencibir, mundur dari kotak, dan bersembunyi di balik dinding untuk mengintip. Chen Feiyu tanpa sadar merasa aneh dan melihat ke arah pintu kotak, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia tidak memperhatikan. Cao Anlu sangat tinggi, tingginya sekitar 1,9 meter. Dia berdiri di depan Chen Feiyu, setengah kepala lebih tinggi dari Chen Feiyu. Dia memandangnya dengan merendahkan dan berkata dengan nada menghina, "Wah, nama saya Cao Anlu, dan saya kaptennya dari tim nasional Sanda. Saya telah memenangkan kejuaraan kompetisi Sanda nasional selama 3 tahun berturut-turut. Untuk menghadapi orang seperti Anda, bahkan jika saya memberi Anda 1 tangan, saya masih bisa melumpuhkan Anda." Zhuo Zeng segera mengikuti, "Tapi, saya bisa memberi Anda kesempatan. Anda berlutut dan meniru gonggongan anjing 3 kali, lalu segera keluar dari sini. Mungkin saya bisa melepaskannya demi Fenghua dan menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana?" Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang kaya generasi kedua di belakang Zhuo Zeng tertawa terbahak-bahak. Qin Yuxin mencibir. Dia sangat percaya diri pada Chen Feiyu. Semakin banyak Zhuo Zeng dan yang lainnya menari dengan gembira, semakin keras mereka dipukuli ketika wajahnya ditampar. Benar saja, Chen Feiyu berdiri dan memandang Cao Anlu dengan santai. Dia melihat bahwa Cao Anlu tinggi, dengan otot yang berkembang dengan baik dan jelas sangat eksplosif. Namun, itu saja, karena Chen Feiyu tidak menemukan aura prajurit. Di Cao Anlu, Sanda juara. Tidak apa-apa melawan orang biasa, tapi di depan pejuang sejati, dia benar-benar rentan. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Cao Anlu tiba-tiba menjadi gelap dan dia mencibir, "Hei, awalnya kamu hanya harus patuh dan berlutut untuk meniru gonggongan anjing, tapi sekarang aku menyesalinya. Karena kamu bilang aku rentan, kenapa kita tidak berkompetisi di publik? Hidup atau mati, tidak peduli apakah kamu berani?" Setelah selesai berbicara, Cao Anlu mengangkat dagunya dengan ekspresi provokatif. He Chao, yang bersembunyi di samping di koridor, terkejut saat mendengar ini. Siapakah Chen Feiyu? Dia pernah menyewa seorang pembunuh dengan Matman Sun yang terkenal di kota Minji untuk membunuh Chen Feiyu, tetapi Chen Feiyu melakukan serangan balik secara utuh. Pada akhirnya, Sun Shaohui menjadi orang mati, dan He Chao menjadi seorang kasim. Meskipun Cao Anlu adalah juara tim nasional Sanda, dia sangat tidak sabar untuk memprovokasi Chen Feiyu yang seperti seorang pembunuh. Dia bodoh. He Chao menggelengkan kepalanya secara diam-diam, tetapi bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berani muncul dan menghentikannya. Di dalam kotak, Chen Feiyu tampak menghina dan berkata, "Apakah Anda tahu siapa yang Anda provokasi? Yang disebut juara Sanda seperti Anda hanyalah juara di antara orang-orang biasa. Master seni bela diri sejati tidak peduli.
Pergi dan berpartisipasi dalam hal itu disebut kompetisi sanda. Dalam satu kalimat, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Cao Anlu sepertinya telah mendengar lelucon yang paling konyol, dan tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa dan berkata, aku tertawa sampai mati. Bukankah pernyataanmu sama dengan argumen, Tuan ada di antara rakyat, yang sudah banyak beredar di internet? Selama bertahun-tahun, begitu banyak orang yang disebut master di antara orang-orang yang membual tentang keajaiban mereka, bukankah pada akhirnya mereka terbukti pembohong? Chen Feiyu, argumenmu sangat bodoh dan konyol. Mengapa kamu dan aku tidak bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan? Akan kutunjukkan padamu apa itu master sejati. Bab 502, berhenti bicara omong kosong dan ayolah. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Rasa jijik di matanya menjadi lebih jelas, dan berkata, seekor katak di dalam sumur tidak dapat melihat langit dengan sebuah tabung. Karena kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Coba saya lihat betapa kuatnya katak itu. Disebut Tuan sebenarnya. Cao Anlu sangat gembira dan berkata sambil tertawa, oke, ini yang kamu katakan sendiri. Jika kamu dipukuli dan kehilangan tangan dan kakimu, itu salahmu sendiri. Zhuo Zeng dan yang lainnya semuanya mencibir. Sebelum Cao Anlu bergabung dengan tim nasional Sanda, dia adalah seorang petarung yang tangguh. Bahkan di sekolah menengah pertama, dia mengalahkan 7 gangster yang menghalangi jalan hingga menangis sendirian. Sang ayah memanggil ibu, dan juga menikam 2 gangster. Jika bukan karena koneksi dalam keluarga, mereka pasti sudah lama tertangkap. Kemudian, Cao Anlu bergabung dengan tim nasional. Setelah menerima pelatihan profesional dan sistematis, amarahnya menjadi lebih keras dan pertarungannya menjadi lebih sengit. Meskipun Zhuo Zeng juga secara sistematis menghubungi taekwondo dan judo, dia tetap akan kalah telak dalam pertarungan dengan Cao Anlu. Bisa dibilang jika Chen Feiyu setuju untuk bersaing dengan Cao Anlu, dia pasti meminta kematian. Setelah Chen Feiyu dipukuli dan dilumpuhkan, saya akan membuat Chen Feiyu berlutut di depan saya dan menyanyikan, taklukkan, dan beritahu Qiao Fenghua bahwa sama sekali tidak akan ada hasil yang baik jika menghadapi saya, Zhuo Zeng. Zhuo Zeng berpikir dengan bangga, dan pada saat yang sama tanpa sadar menatap Qiao Fenghua, hanya untuk melihat bahwa Qiao Fenghua tidak hanya tidak khawatir sama sekali, tetapi juga mencibir berulang kali, menatapnya dan Cao Anlu dengan sepasang mata Phoenix, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Benar sekali, itulah sorot mata orang idiot. Dan tidak hanya Qiao Fenghua, tetapi saudara perempuan keluarga Qin juga memiliki penampilan yang sama. Zhuo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tanpa sadar berpikir, apakah Chen Feiyu sangat pandai bertarung. Begitu bagusnya sehingga mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Chen Feiyu. Entah kenapa, Zhuo Zeng tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Saat ini, Cao Anlu mengangkat alisnya dan berkata, tempat di sini kecil, mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Taman Olahraga Provinsi, yang tempatnya besar dan Anda dapat tampil sepuasnya? Tidak perlu. Pokoknya pemenang akan segera ditentukan. Di mana-mana sama saja, kata Chen Feiyu dengan tenang. Cao Anlu mengangguk, sepertinya setuju dengan kata-kata Chen Feiyu, dan berkata dengan senyum bangga, ternyata kamu sadar diri, jadi mari kita tetap di sini saja. Bagaimanapun, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Berhenti bicara omong kosong dan ayolah, kata Chen Feiyu dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Feiyu. Tiba-tiba, suara prihatin Qiao Fenghua terdengar di belakang Chen Feiyu. Chen Feiyu berbalik dan menoleh dengan ragu. Qiao Fenghua memiliki senyuman di bibirnya, matanya selembut air, dan dia berkata dengan lembut, ayo. Chen Feiyu tersenyum, terkekeh, mengangguk, lalu berbalik dan menghadap Cao Anlu. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Zhuo Zeng. Firasat buruk di hati Zhuo Zeng langsung digantikan oleh kemarahan yang mengamuk. Matanya penuh cemburu. Dia tiba-tiba berjalan ke arah Cao Anlu dan berbisik di telinganya tetapi dengan kasar, tidak peduli bagaimana caranya serius konsekuensinya, aku akan menanganinya untukmu. Cao Anlu tertegun sejenak, lalu mengangguk, dengan senyuman haus darah di bibirnya. Meskipun Zhuo Zeng berbicara dengan suara rendah, pendengaran Chen Feiyu begitu kuat sehingga dia masih mendengarnya, dan ekspresi jijik muncul di matanya. Chen Feiyu, jika kamu berani mencuri seorang wanita dariku, Tuan Zhuo, aku akan membunuhmu. Zhuo Zeng berpikir sinis dan memimpin mundur untuk menyediakan ruang.
Pada saat yang sama, sekelompok orang kaya generasi kedua mulai tertawa. Orang luar ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya dan berani melawan saudara An. Saya yakin Chen Feiyu akan ditangkap dan digantung oleh saudara An, dan kemudian dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Feiyu akan dipukuli hingga berlutut dan memohon minta ampun. Anjing menggonggong di tanah. Saya tidak bisa tidak melihat bahwa dengan gaya kejam saudara An di masa lalu, kaki Chen Feiyu akan patah atau tangan patah. Singkatnya, konsekuensi bagi Chen Feiyu pasti tragis. Semua orang tertawa, tapi He Chao menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak peduli seberapa kuat Cao Anlu, bisakah dia lebih kuat dari pistol si pembunuh? Sialan, Chen Feiyu bahkan membunuh pembunuh profesional papan atas sesuka hati. Cao Anlu hanyalah juara nasional Sanda. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak akan melakukannya pada akhirnya dibunuh oleh Chen Feiyu. Bahkan jika ada asap mengepul dari kuburan leluhur. Bab 503, Pemukulan. He Chao memikirkan hal ini dan merasakan hening sejenak menghadapi Cao Anlu. Di dalam kotak, di bawah tatapan prihatin dari Qiao Fenghua dan saudara perempuan Qin, Chen Feiyu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi jijik. Namun, di mata Cao Anlu dan Zhuo Zeng, Chen Feiyu tidak berbeda dengan orang mati. Chen Feiyu, aku bisa membiarkanmu mengambil langkah pertama untuk menghindari orang lain mengatakan bahwa aku mengganggumu, kata Cao Anlu dengan bangga, dia sangat percaya diri. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, jika aku menyerang lebih dulu, kamu akan terbunuh seketika. Begitu pernyataan ini keluar, kecuali ketiga putri Qin Yuxin dan He Chao yang mengangguk setuju, Zhuo Zeng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wajah Cao Anlu tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengepalkan tinjunya sebagai juara nasional Sanda dan orang kuat, terkemuka di negaranya. Kapan dia pernah dibenci oleh orang lain seperti Chen Feiyu? Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Karena kamu ingin aku mengambil tindakan terlebih dahulu, maka aku akan membiarkanmu melihat betapa sebenarnya pembunuhan instan itu. Cao Anlu sangat marah, tiba-tiba berteriak, dan bergegas menuju Chen Feiyu. Dia sudah setengah jalan ke sana. Dalam sekejap, dan tiba-tiba dia melompat ke udara dan menendang kepala Chen Feiyu. Cao Anlu memang juara Sanda tingkat nasional, tendangannya dahsyat dan bertenaga. Secercah apresiasi melintas di mata Chen Feiyu, kekuatan tendangan San Lun cukup bagus di kalangan orang biasa. Tentu saja, itu hanya bagus. Di mata ahli bela diri tingkat master seperti Chen Feiyu, tendangan terbang Cao Anlu tidak berbeda dengan tendangan bayi. Tendangan Cao Anlu sangat cepat dan bertenaga. Zhuo Zeng bertanya pada dirinya sendiri, jika dia ditempatkan di posisi Chen Feiyu, dia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Chen Feiyu, meskipun kamu lebih baik dariku, tapi menghadapi juara nasional Sanda Cao Anlu, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib dikalahkan. Zhuo Zeng tertawa bangga. Sekelompok orang kaya generasi kedua di belakang Zhuo Zeng sama-sama gembira, menunggu untuk melihat lelucon Chen Feiyu. Kecuali He Chao. Melihat Cao Anlu hendak menendang Chen Feiyu. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu menyipit, dan di hadapan semua orang, dia mengulurkan jari telunjuknya, lalu mengarahkannya ke titik yongkuan Cao Anlu di telapak kakinya. Zhuo Zeng dan yang lainnya merasakan perasaan aneh di hati mereka. Apakah kamu bercanda? Apakah Chen Feiyu harus menggunakan satu jari untuk menahan tendangan penuh Cao Anlu? Benar-benar gila. Tapi tidak apa-apa. Tendangan Cao Anlu setidaknya bisa mematahkan jari telunjuk Chen Feiyu di tempat. Ketika Zhuo Zeng memikirkan hal ini, senyuman dingin muncul di bibirnya. Tidak hanya Zhuo Zeng, tetapi Cao Anlu juga berpikir demikian. Aku bisa merobohkan pohon kecil berdiameter 2 cm dengan seluruh kekuatanku. Chen Feiyu mengira dia ahli bela diri dan bisa menghentikanku dengan satu jari. Dia sangat terbelakang sebagai anak sekolah menengah, tapi tidak apa-apa. Pertama, lumpuhkan salah satu jari Chen Feiyu, lalu patahkan tangan dan kakinya, dan akhirnya pukul dia sampai mati. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian sempurna dari tugas yang diberikan oleh Tuan Muda Zhuo. Jelas ada rasa jijik di mata Cao Anlu. Tiba-tiba, jari telunjuk ramping Chen Feiyu menjentikkan telapak kaki Cao Anlu dengan kuat. Tiba-tiba, seluruh tubuh Cao Anlu terguncang. Dia merasakan kekuatan agung datang dari telapak kakinya, tiba-tiba dia mendengar klik dan suara tulang patah. Zhuo Zeng mengira itu adalah suara jari telunjuk Chen Feiyu yang patah,
jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, bagus, bagus, tendangan bagus. Generasi kedua yang kaya di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Cao Anlu terjatuh dengan keras ke tanah, memeluk kakinya dan berteriak keras, dan kaki kanannya, dari pergelangan kaki, dimiringkan ke satu sisi dengan sudut memutar. Yang mengejutkan, kaki kanan Cao Anlu patah. Tawa Zhuo Zeng berhenti tiba-tiba, matanya membelalak dengan ekspresi tidak percaya. Adapun generasi kedua yang kaya di belakangnya, mereka semua berdiri kosong di tempat, ekspresi mereka menjadi sangat kaku. He Chao menggelengkan kepalanya, hasil ini bisa dikatakan sesuai ekspektasinya, atau bisa dikatakan di luar ekspektasinya. Dia sudah lama mengetahui bahwa Cao Anlu jelas bukan tandingan Chen Feiyu, tapi dia tidak pernah menyangka Chen Feiyu akan mematahkan kaki Cao Anlu hanya dengan satu jari. Bab 504 Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Terkejut, He Chao mengeluarkan suara, gudong, dan tanpa sadar menelannya. Saya katakan bahwa seorang juara sanda belaka tidak lebih dari seekor harimau di gunung dan seekor monyet adalah rajanya. Saya juga mengatakan bahwa di hadapan seorang ahli bela diri sejati, seorang juara sanda Anda saja sudah rentan. Apakah Anda percaya sekarang? Sejujurnya, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar, hanya karena Anda ingin menghancurkan saya di tempat, atau mengikuti perintah Zhuo Zeng dan memukuli saya sampai mati di tempat, hanyalah sebuah fantasi. Chen Feiyu menarik jarinya dan berkata dengan nada menghina. Zhuo Zeng dan Cao Anlu terkejut dan tidak tahu bagaimana Chen Feiyu mengetahui masalah rahasia seperti itu. Ah! Qin Shiki menutup mulutnya dan berseru, lalu dia menjadi sangat marah, ternyata Zhuo Zeng ingin Cao Anlu memukuli saudara ipar sampai mati. Ini benar-benar sebuah keuntungan baginya. Qin Yuxin dan Qiao Fenghua juga bereaksi dan menatap Zhuo Zeng. Zhuo Zeng memalingkan muka, wajahnya muram, dan dia menutup mata. Tiba-tiba, Chen Feiyu berjalan ke depan, ketika dia sampai di depan Cao Anlu, dia berhenti sedikit dan meliriknya. Tampilan ini penuh dengan penghinaan. Secara kebetulan, Cao Anlu menahan rasa sakit yang parah, mendongak, dan menatap Chen Feiyu. Tiba-tiba, Cao Anlu terkejut, dan emosi seperti rasa malu, terhina, marah, penyesalan, del membanjiri hatinya. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang sangat besar, dia benar-benar tidak berdaya. Chen Feiyu tersenyum menghina, berhenti menatapnya, dan terus berjalan menuju Zhuo Zeng. Zhuo Zeng terkejut. Tanpa disadari, rasa takut muncul di hatinya. Saat dia melangkah mundur, dia berkata dengan gugup, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Anda menemukan seseorang untuk membalas saya, dan Anda juga ingin Cao Anlu langsung memukuli saya sampai mati. Menurut Anda apa yang ingin saya lakukan? Chen Feiyu terus berjalan dan tiba di depan Zhuo Zeng hampir seketika. Seru Zhuo Zeng, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, Chen Feiyu tiba-tiba mencibir dan langsung bertindak. Mendengar suara pop yang tajam, Zhuo Zeng bahkan tidak sempat bereaksi, dia langsung terbang ke kanan dan jatuh dengan keras ke tanah. Qin Yuxin dan gadis-gadis lainnya merasa sangat lega, dan bahkan merasa bahwa Chen Feiyu terlalu lembut. Seru orang-orang kaya generasi kedua. Meski sudah lama mengetahui bahwa Zhuo Zeng telah dikalahkan oleh Chen Feiyu, mereka tetap kaget saat Chen Feiyu menamparkan Zhuo Zeng di depan mereka. He Chao mencibir dan diam-diam berpikir, apa maksudnya ini? Ketika Chen Feiyu pertama kali datang ke kota Mingji, dia berani membunuh keluarga Crazy Son of the Sun. Sekarang dia hanya memukuli orang. Tunggu sampai kamu melihat Chen Feiyu lebih banyak kejutan yang sebenarnya datang setelah perbuatan gila itu. Namun di dalam kotak, Zhuo Zeng menutupi wajahnya yang kesakitan dan hanya berdiri, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, Chen Feiyu berjalan ke arahnya lagi dan langsung menamparnya. Zhuo Zeng mengerang lagi dan terbang mundur, darah muncrat dari mulutnya sebelum dia bisa berdiri dengan goyah. Tiba-tiba, Chen Feiyu menghampirinya lagi dan mengusirnya. Hancurkan, hancurkan sepenuhnya. Cao Anlu tercengang. Meskipun dia mengira dia adalah orang yang kejam, dia sebenarnya sangat terukur. Orang-orang yang dia kalahkan, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang tidak bisa membalasnya. Namun, Chen Feiyu justru memukuli putra tertua keluarga Zhuo di depan umum, dan dia memukulnya dengan sangat keras. Ini adalah ibu kota provinsi. Bisa dikatakan sebagai wilayah keluarga Zhuo.
Bukankah Chen Feiyu tidak khawatir keluarga Zuo akan membalas dendam gila-gilaan padanya? Cao Anlu berpikir dengan kaget bahwa dia bahkan telah melupakan rasa sakit di kakinya yang patah. Punggung Zuo Zeng membentur dinding kotak dengan keras, dan dengan suara, wow, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia merasa sakit dan tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Jika Zuo Zeng tidak berlatih taekwondo dan judo sejak dia masih kecil, kebugaran fisiknya akan lebih baik daripada orang biasa, banyak dari mereka yang pingsan di bawah kaki Chen Feiyu. Namun, rasa sakit di tubuhnya jauh lebih sedikit dibandingkan kebencian di hatinya. Chen Feiyu, aku, Zuo Zeng, telah mencatat penghinaan yang kamu berikan padaku hari ini. Suatu hari, aku akan kembali dengan balas dendam 1000 kali lipat. Zuo Zeng menatap lurus ke arah Chen Feiyu, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Bab 505, bawa dia bersamamu, kamu bisa keluar sekarang. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi menghina, saya berkata, apapun cara yang Anda miliki, gunakan saja, saya, Chen Feiyu, akan mengambil alihnya satu persatu. Namun, ada 3 hal yang harus Anda ingat. Pertama, bahkan jika Anda datang untuk membalas dendam kepada saya, Chen Feiyu, tidak akan takut sama sekali, tetapi jika Anda membuat saya marah, keluarga Zuo Anda tidak akan pernah mampu menahan amarah saya. Kedua, tidak lama lagi Anda akan mendengar berita bahwa keluarga Qiao telah mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertunangan. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas di seluruh provinsi, Anda sebaiknya pergi ke keluarga Qiao dan mengusulkan untuk mengakhiri pertunangan. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ketiga, bawa dia bersamamu, kamu bisa keluar sekarang. Kata dia, di mulut Chen Feiyu mengacu pada Cao Anlu, yang kehilangan kakinya. Zuo Zeng merasa seperti dia diampuni. Dia mengedipkan mata dan meminta 2 orang untuk membantu Cao Anlu dan membawanya ke rumah sakit. Lalu dia buru-buru pergi dari sini dengan ekor di antara kedua kakinya. Saat dia berjalan keluar dari kotak, cahaya yang tajam melintas di mata Zuo Zeng. Bahkan otot di sudut matanya bergerak-gerak. Chen Feiyu sepertinya merasakan sesuatu dan mencibir dengan jijik. Setelah Zuo Zeng dan yang lainnya pergi, Chen Feiyu baru saja berbalik ketika tiba-tiba, hembusan angin harum menerpa dirinya, dan saat berikutnya, lengannya dipenuhi nefrite yang hangat dan harum. Chen Feiyu tertegun, Qiao Fenghua sudah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan tersedak dengan semangat, Feiyu, terima kasih, sungguh terima kasih. Chen Feiyu merasakan kegembiraan wanita cantik dalam pelukannya, dan dia juga mengulurkan tangannya untuk memeluknya, lalu menepuk punggungnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, beri aku buah persik, dan berikan aku Qiong Yao sebagai balasannya. Seorang bandit membalas budi Anda, dan Anda akan selalu menganggapnya baik. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Chen Feiyu memiliki senyum hangat di bibirnya. Belum lama ini, ketika dia sedang mendiskusikan kerjasama bisnis di ruang kerja Qin Haiking, Qin Yuanwei tiba-tiba menariknya ke samping dan memberitahunya bahwa malam itu di puncak Gunung Yangjiang, Qiao Fenghua mengabaikan keberatan dari Qiao Jingyi dan Qiao Kuankun, bersikeras pergi ke Gunung Yangjiang sendirian untuk menyelamatkannya. Meskipun Fenghua adalah seorang gadis, dia sopan dan setia. Dia gadis baik yang langka. Jika memungkinkan, kuharap kamu tidak menyakitinya. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Qin Yuanwei kepada Chen Feiyu. Chen Feiyu terkejut saat itu, dan kemudian hatinya dipenuhi dengan emosi. Kini Chen Feiyu berdiri tanpa ragu dan tak segan-segan menyinggung keluarga Zuo demi Qiao Fenghua. Selain persahabatan sederhana, ada juga alasan mengapa Qiao Fenghua tak segan-segan berselisih dengan keluarga Qiao dan pergi ke Gunung Yangjiang untuk selamatkan dia. Mata Qiao Fenghua berbinar, dan dia tahu bahwa Chen Feiyu sudah mengetahui tentang perjalanannya ke Gunung Yangjiang malam itu. Hatinya semanis madu, wajahnya yang cantik memerah, dia menikmati perasaan berada dalam pelukan Chen Feiyu, dan dia tidak mau bangun sama sekali. Di sisi lain kotak, Kim Yuxin menyaksikan Qiao Fenghua dan Chen Feiyu berpelukan tanpa sedikit pun rasa cemburu, karena belum lama ini, dia juga menjadi korban pernikahan keluarga, sehingga dia bisa merasakan kegembiraan Qiao Fenghua saat ini. Di kotak lain, Zuo Zeng berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan mata merah menggantung dari sudut mulutnya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tiba-tiba membalikkan meja ke tanah, menumpahkan piring dan sup ke atasnya. Lantai,
dan berkata dengan marah, "Sialan, kalian pergi dan berikan padaku. Saya akan memeriksa dan mengetahui segala sesuatu tentang identitas dan latar belakang Chen Feiyu, kepribadian dan hobinya, apakah dia seorang pelajar atau pekerjaan, di mana dia bekerja, dan bahkan golongan darah dan konstelasinya." Kapan orang-orang kaya generasi kedua itu pernah melihat Zhuo Zeng begitu marah? Semua orang sangat ketakutan hingga mereka terdiam. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seseorang berkata dengan lantang, "Tuan Zhuo, saya tahu latar belakang Chen Feiyu." Zhuo Zeng tercengang, dan semua orang dengan cepat melihat sekeliling. Itu adalah He Chao. Ada keheningan di dalam kotak, dan banyak pasang mata menatap He Chao dengan heran. He Chao menikmati perasaan menjadi sorotan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, ekspresinya penuh percaya diri. Dia awalnya orang asing, dan keluarga sepupunya hanyalah keluarga kelas menengah di ibu kota provinsi, jadi status He Chao di antara kelompok generasi kedua yang kaya ini tidaklah tinggi. Zhuo Zeng memandang He Chao dan memikirkannya dengan hati-hati sebelum mengingat nama He Chao dan buru-buru bertanya, "Namamu He Chao, kan? Apakah kamu benar-benar mengetahui latar belakang Chen Feiyu?" "Tuan Zhuo, Chen Feiyu berasal dari kota Mingji. Jangan lupa, saya juga dari kota Mingji. Di antara semua orang yang hadir, saya pasti paling mengenal Chen Feiyu," He Chao mengingatkan sambil tersenyum. Mata Zhuo Zeng tiba-tiba berbinar, dan dia berinisiatif mengundang He Chao untuk duduk di sebelahnya, sambil berkata, "Saudara He, datang dan duduk di sini." Tiba-tiba, banyak orang di sekitarnya memandang He Chao dengan iri, lagi pula, dalam aturan perjamuan Tiongkok pengaturan tempat duduk sangatlah khusus. Bab 506, Kejam dan Kejam. Karena Zhuo Zeng adalah bos yang layak di lingkaran mereka, tidak semua orang memenuhi syarat untuk duduk di sebelahnya. Dulu, orang yang duduk di sebelah Zhuo Zeng selalu adalah Cao Anlu. Itu karena Cao Anlu bukan hanya nasional juara sanda, tapi juga keluarga Cao sendiri ibu kota provinsi juga sangat kuat. Sekarang, Zhuo Zeng meminta He Chao untuk duduk di sebelahnya, dan maknanya sudah jelas. He Chao sama-sama bersemangat, tidak bisa menahan senyum, dan duduk di sebelah Zhuo Zeng. "Saudaraku He, katakan padaku, apa latar belakang Chen Feiyu yang membuatnya berani bersikap tangguh di ibu kota provinsi?" Zhuo Zeng bertanya. Inilah yang paling membuat Zhuo Zeng bingung. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Feiyu, orang luar dari kota Mingji, berani menjadi begitu sombong di ibu kota provinsi Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan di depan banyak orang. Di depannya, dia memukuli putra tertua keluarga Zhuo. Mungkinkah Chen Feiyu benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, begitu kuat sehingga dia mengabaikan energi keluarga Zhuo di ibu kota provinsi? He Chao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berani menyembunyikannya dari Tuan Muda Zhuo. Alasan mengapa saya datang ke ibu kota provinsi dari kota Mingji adalah karena saya dianiaya oleh Chen Feiyu. Bahkan ayah saya ditangkap dan harta keluarga dirampas disita. Itu semua didorong oleh Chen Feiyu. Oleh karena itu, Chen Feiyu dan saya bersumpah membenci." "Oh." Zhuo Zeng tertegun dan berkata dengan terkejut, "Jadi kamu dan Chen Feiyu masih memiliki dendam ini, tapi sekali lagi, Chen Feiyu terlalu mendominasi." Meskipun Zhuo Zeng mengatakan ini, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, di matanya, He Chao hanyalah generasi kedua yang kaya raya. Bahkan jika Chen Feiyu menghancurkan keluarga He Chao, itu tidak akan menjadi masalah besar. He Chao melanjutkan, "Ya, Chen Feiyu sangat mendominasi. Apakah Tuan Muda Zhuo mengetahui tentang Sun Shaohui dari keluarga Sun di kota Mingji?" Zhuo Zeng berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kamu berbicara tentang Sun Shaohui, yang dikenal sebagai matahari gila? Dia juga memiliki dendam terhadap Chen Feiyu." He Chao mengangguk dan berkata, "Tidak hanya ada dendam, Sun Shaohui dibunuh oleh Chen Feiyu, tanpa dia sadari karena dia memiliki beberapa konflik. Dan sejauh yang saya tahu, keluarga Sun ingin mencari keadilan dari Chen Feiyu, dan akhirnya dimusnahkan oleh Chen Feiyu. Chen Feiyu sangat kejam." Zhuo Zeng dan yang lainnya berseru, jelas ketakutan. Meskipun Zhuo Zeng juga menganggap dirinya orang yang kejam, dia bahkan tidak berani berpikir untuk membunuh orang di seluruh rumah jika mereka tidak setuju satu sama lain. "Kalau begitu, Cao Anlu dan aku hanya dikalahkan oleh Chen Feiyu, dan itu hanya yang paling ringan." Zhuo Zeng berkeringat deras saat memikirkan hal ini.
He Chao sepertinya berpikir bahwa keterkejutan pada Zuo Zeng dan yang lainnya tidaklah cukup. Dia mencibir di dalam hatinya dan berkata, Chen Feiyu jelas lebih kejam dari yang dibayangkan Tuan Muda Zuo. Biar ku bilang begini, Tuan Muda Zuo mengenal Li Tongwei dari kota Mingji. Kami saling kenal. Saya juga minum bersama Li Tongwei di sebuah jamuan makan. Saya tahu bahwa keluarga Li juga merupakan keluarga yang sangat berkuasa di kota Mingji, mengendalikan hampir sepertiga jalur kehidupan ekonomi kota Mingji. Tapi saya mendengar Chen Feiyu katakan bahwa Li Tongwei dia sudah mati. Zuo Zeng berkata tanpa sadar. Tiba-tiba, dia segera menyadari suatu kemungkinan. Dia tampak nyeri dan berseru, mungkinkah Chen Feiyu juga membunuh Li Tongwei? He Chao mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang saya tahu, tidak hanya Li Tongwei, tetapi seluruh keluarga Li, kecuali sepasang anak yatim piatu dan seorang ibu janda, juga dibantai. Sebelumnya, Li Tongwei dan Chen Feiyu ada beberapa konflik, jadi kemungkinan besar Chen Feiyu melakukan ini. Ini mengerikan, ini benar-benar mengerikan. Zuo Zeng menggelengkan kepalanya dan berbisik, ekspresinya penuh ketakutan. Kemudian, dia memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya dengan cepat, Chen Feiyu begitu sombong dan mendominasi, tidak ada yang keluar untuk menghukumnya. Mungkinkah latar belakangnya sangat dalam? Begitu dalam sehingga bisa melanggar hukum. Tidak hanya Zuo Zeng, semua orang yang hadir pun sangat penasaran. Mereka semua memandang He Chao dengan mata besar, ingin sekali mendapatkan jawabannya. Di depan semua orang, He Chao dipenuhi dengan rasa bangga, menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tidak, sejauh yang saya tahu, Chen Feiyu tidak memiliki latar belakang yang mendalam. Belum lama ini, dia tinggal di pegunungan, dengan hanya 2 atau 3 orang. Dia baru turun dari gunung beberapa bulan yang lalu. Apa? Zuo Zeng berseru di tempat. Sebelumnya, dia sudah membayangkan berbagai identitas mengagumkan Chen Feiyu. Bahkan jika He Chao mengatakan bahwa Chen Feiyu adalah anak tidak sah dari pejabat feodal tertentu, Zuo Zeng tidak akan terkejut sama sekali. Tapi sekarang, Zuo Zeng dan yang lainnya sangat terkejut ketika mendengar bahwa Chen Feiyu hanyalah seorang anak liar yang baru saja turun dari gunung. Bab 507, Niat Membunuh. Zuo Zeng segera diliputi keraguan dan berkata, maksudmu, anak laki-laki liar yang baru saja turun dari gunung dapat memusnahkan seluruh keluarga Sun dan keluarga Li, dan juga dapat berteman dengan Kiao Fenghua dan keluarga Qin. Saudara perempuan. Kamu bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap kekuatan keluarga Zuo kami dan berani mengambil tindakan terhadap Cao Anlu dan aku. Apakah kamu pikir aku, Zuo Zeng, seorang anak berusia 3 tahun, akan mempercayai kentutmu seperti ini? Di akhir kalimat, Zuo Zeng sudah berdiri dari kursinya dan nadanya sangat tegas. He Chao terkejut, dan keringat dingin muncul di dahinya, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Zuo, kamu juga menganggapnya luar biasa, bukan? Namun, ini memang fakta, tetapi 2 kemampuan terbesar Chen Feiyu adalah bela dirinya keterampilan seni dan medis. Tidak lama setelah dia turun dari gunung, dia menyembuhkan kanker otak Xie Anxiang, jadi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Xie. Saya kira karena hubungan dengan keluarga Xie inilah Chen Feiyu dapat menjadi pelanggar hukum di kota Mingji. Keluarga Xie. Zuo Zeng tertegun, duduk lagi, dan berkata sambil berpikir, saya mendengar bahwa keluarga Xie adalah keluarga transenden di kota Mingji. Jika keluarga Xie berada di belakang Chen Feiyu, maka semuanya masuk akal. Namun, keluarga Xie memang sangat berkuasa di kota Mingji, namun ini adalah ibu kota provinsi di mana keluarga kaya hidup berdampingan. Bahkan keluarga Xie hanya bisa dikatakan sebagai keluarga kelas 2 di ibu kota provinsi, apalagi Chen Feiyu yang mengandalkan pada keluarga Xie sebagai pendukungnya. Itu bahkan lebih tidak berharga. Bahwa setelah selesai berbicara, Zuo Zeng mencibir, ekspresinya penuh penghinaan. Tuan Muda Zuo benar sekali. He Chao mengulurkan ibu jarinya dan mengucapkan beberapa kata sanjungan, lalu memutar matanya dan mengingatkan, namun, sejauh yang saya tahu, Tuan Kiao Qingyuan dari keluarga Kiao tiba-tiba sembuh dari penyakitnya. Penyakit Alzheimer-nya. Dan keterampilan medis Chen Feiyu yang luar biasa, ditambah kenalannya dengan Nona Kiao Fenghua, saya merasa penyakit Tuan Kiao Qingyuan kemungkinan besar disembuhkan oleh Chen Feiyu. Zuo Zeng segera mengerutkan kening, dan semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan berkata, jika Kiao Qingyuan benar-benar diselamatkan oleh Chen Feiyu,
dan dengan kebaikan seperti itu, bukan tidak mungkin bagi Chen Feiyu untuk menjadikan keluarga Qiao menyesali pernikahan mereka. Pantas saja ketika dia baru saja meninggalkan kotak itu, Chen Feiyu begitu percaya diri, mengatakan bahwa dia akan membiarkan keluarga Qiao memutuskan pertunangan, jadi semuanya masuk akal. Sial, tidak, hal ini tidak boleh terjadi. He Chao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata He Chao tiba-tiba berbinar. Selama masalah ini terselesaikan, statusnya di lingkaran Tuan Muda Zuo pasti akan meningkat. Dia memutar matanya, dan tiba-tiba, cahaya tajam melintas di matanya dan dia berkata, Chen Feiyu sangat kuat, dengan menggunakan metode biasa, Chen Feiyu pasti tidak akan terpengaruh, jadi cara paling sederhana dan langsung adalah dengan mengundang para pembunuh di daftar Sirius untuk membunuh Chen Feiyu. Ekspresi Zuo Zeng sedikit berubah, dan tiba-tiba, dia mengertakkan gigi, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, meminum semuanya, dan berkata dengan tegas, baiklah, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Setelah masalah ini selesai, keluarga Zuo saya tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Tuan Zuo. Wajah He Chao tiba-tiba bersinar, dan kemudian dia mencibir di dalam hatinya, Chen Feiyu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menjadi sombong. Di saat yang sama, villa keluarga Fang. Di halaman pendopo dengan jembatan kecil dan air mengalir. Fang Yuda, pemuda tertua dari keluarga Fang, duduk di hadapan seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Di atas meja batu di paviliun, ada 2 cangkir teh dan permainan Go. Fang Yuda bergerak dan berkata, Tuan Qi, Chen Feiyu, yang saya sebutkan sebelumnya, telah datang ke ibu kota provinsi, dan dia juga menginjak Lu Nyang dari keluarga Lu dan menyelamatkan Qiao Qingyuan. Bahkan sebulan yang lalu, Zhao Ximing berasal dari Sekte Wuyun mengundang master-master untuk pergi ke Gunung Yangjiang untuk membunuh Chen Feiyu, tetapi Chen Feiyu akhirnya membunuhnya. Zhao Ximing dan master yang kuat semuanya dimakamkan di Gunung Yangjiang. Selain itu, yang paling penting adalah itu Chen Feiyu masih hidup dan bersemangat hari ini. Setelah Fang Yuda selesai berbicara, tatapan gelap muncul di matanya. Sejak dia diinjak oleh Chen Feiyu di pesta ulang tahun keluarga Su di kota Mingji, dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Chen Feiyu. Sekarang dia mendengar bahwa Chen Feiyu telah datang ke ibu kota provinsi dan berani menjadi begitu sombong dalam ibu kota provinsi, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Qi Tianzuo memalingkan muka dari papan catur, mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, Chen Feiyu sangat kuat. Mungkinkah? Fang Yuda mengangguk dan berkata, ya, Chen Feiyu adalah ahli tingkat master. Bab 508, Kepercayaan. Qi Tianzuo terkejut dan berkata, dia sebenarnya adalah seorang master. Jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Chen Feiyu berusia kurang dari 20 tahun. Seorang ahli tingkat master yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki bakat yang sangat menakutkan. Kamu tahu ini? Apa maksudnya? Artinya jika Chen Feiyu tumbuh dengan lancar di masa depan, prestasinya akan benar-benar tidak terbatas. Memiliki lawan yang begitu menakutkan di keluarga Fang kita jelas bukan hal yang baik bagi keluarga Fang. Jadi, kita harus mencekik Chen Feiyu sepenuhnya di buayannya sebelum dia dewasa. Nada suara Fang Yuda penuh dengan niat membunuh. Kamu benar. Chen Feiyu telah menjadi ahli tingkat master sebelum dia berusia 20 tahun. Kualifikasi seperti itu terlalu menakutkan. Untuk orang yang begitu menakutkan, jika kamu tidak bisa menjadi teman, maka kamu hanya bisa menghancurkannya. Qi Tianzuo berkata dengan muram. Fang Yuda merasa senang, dan kemudian berkata dengan cemas, tetapi sebelum ayahku mengasingkan diri untuk menyerang, alam legendaris, Qin Haiqing dan Qin Yuanwei dari keluarga Qin datang berkunjung untuk menjadi perantara bagi Chen Feiyu dan meminta keluarga Fang kami untuk tidak mempersulit Chen Feiyu. Dan ayahku langsung setuju. Jika kita menangani Chen Feiyu dengan gegabah, ketika ayahku keluar dari pengasingan, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah ada hal seperti itu? Qi Tianzuo tercengang. Sebagai orang asing, dia jarang berpartisipasi dalam urusan keluarga Fang, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan kepala keluarga Qin kepadanya. Bahkan jika Fang Yuda tidak melakukannya. Saya tidak memberitahunya tentang Chen Feiyu, dia bahkan tidak tahu siapa Chen Feiyu. Segera, Qi Tianzuo mengerutkan kening dan berkata, Tuan keluarga memiliki kultivasi yang mendalam dan selalu mengarahkan pandangannya lebih tinggi daripada yang atas. Selain itu, dia tidak cukup mengenal Chen Feiyu, jadi dia dengan terburu-buru menyetujui perantaraan Qin Haiqing.
Tapi Chen Feiyu sudah menjadi master sekarang, jadi dia akan membayarnya kembali nanti. Ya. Untuk potensi ancaman ini, kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Yuda, pergi saja dan tangani Chen Feiyu, sedangkan ayahmu, ketika dia keluar dari isolasi, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Alasan mengapa Fang Yuda membicarakan masalah Chen Feiyu dengan Qi Tianzuo sangat sederhana, karena Qi Tianzuo adalah saudara angkat dari kepala keluarga Fang, dan dia juga merupakan majikan kedua dari keluarga Fang. Seluruh keluarga Fang harus dipimpin oleh Qi Tianzuo, dan bahkan Fang Yuda harus menunjukkan rasa hormat kepada Qi Tianzuo. Sangat penting bagi Fang Yuda untuk mendapatkan dukungan Qi Tianzuo. Fang Yuda sangat gembira, dia berdiri dan membungkuk, Tuan Qi, Anda pastinya adalah tulang punggung keluarga Fang. Saya pasti akan menggigit Chen Feiyu sejak awal. San, silakan saja, Qi Tianzuo mengangguk dan berkata, ingat, Chen Feiyu harus mati. Jangan khawatir, Tuan Qi. Fang Yuda menegakkan tubuh, lalu berbalik dan berjalan keluar. Cahaya tajam melintas di matanya, dan dia mencibir di dalam hatinya, Chen Feiyu, kamu berani merampok Su Yingsui dariku, dan kamu berani menyangkal wajahku di depan umum. Kali ini kamu datang begitu kamu mencapai ibu kota provinsi, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Di malam hari, Chen Feiyu duduk di Lamborghini Qin Yuxin dan berkendara menuju sebuah rumah terpencil di ibu kota provinsi. Malam ini, dia dan Qin Yuxin akan mengunjungi Tuan Qin Yuxin. Qin Feiyu masih memiliki kesan yang baik terhadap Qin Yuxin, seorang master yang belum pernah dia temui sebelumnya, karena muridnya dapat membantai seluruh keluarga hanya dengan satu kata. Karakter pelindungnya sangat mirip dengan tuannya. Feiyu, kapan kamu berencana pergi ke rumah Qiao untuk membantu saudari Feng Hua memutuskan pertunangan? Qin Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengemudi. Dalam 3 hari, kata Chen Feiyu dengan tenang. 3 hari kemudian, terlepas dari apakah Zhuo Zeng mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertunangan, dia akan pergi ke rumah Qiao. Di ibu kota provinsi yang begitu besar, selain keluarga Fang yang tertutup, keluarga Zhuo juga dianggap sebagai keluarga kaya raya. Akan sangat sulit bagi keluarga Qiao untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan keluarga Zhuo. Qin Yuxin sangat khawatir. Qin Yuxin awalnya adalah putri tertua dari keluarga kaya. Dia sangat mengenal apa yang disebut masyarakat kelas atas. Dia tampak glamor di permukaan, tetapi demi keuntungan, dia bahkan akan menjual kerabatnya sendiri. Bagi keluarga Qiao, pernikahan dengan keluarga Zhuo pasti akan membawa manfaat yang sangat besar bagi keluarga Qiao. Oleh karena itu, Qin Yuxin tidak optimis membuat keluarga Qiao mengambil inisiatif untuk menyesali pernikahan mereka. Chen Feiyu tersenyum misterius, jangan khawatir, keluarga Qiao pasti akan melakukannya. Qin Yuxin tertegun sejenak, dan kemudian dia juga tertawa. Meskipun dia tidak tahu dari mana Chen Feiyu mendapatkan kepercayaannya, dia benar-benar mempercayai Chen Feiyu tanpa syarat. Feiyu bilang dia bisa membuat keluarga Qiao memutuskan pertunangannya, jadi dia pasti akan melakukannya. Ini adalah kepercayaan Qin Yuxin pada Chen Feiyu dan kepercayaannya pada visinya sendiri. Bab 509, Ciuman. Tak lama kemudian, Lamborghini berhenti di depan sebuah halaman yang sangat terpencil. Feiyu, ini kediaman tuanku. Dia sangat baik pada aku dan adikku. Seni bela diri kami juga diajarkan oleh tuan kami. Terkadang ayahku memarahi aku dan adikku, dan kami akan datang ke tuan kami untuk meminta bantuan. Dapat dikatakan bahwa hubungan saya dengan guru lebih baik daripada dengan ayah saya. Setelah turun dari mobil, Qin Yuxin berinisiatif memegang lengan Chen Feiyu dan berjalan menuju halaman. Terdapat pohon willow di halaman, bergoyang tertiup angin, dan lingkungan sangat sepi. Chen Feiyu mencubit hidungnya dan berkata sambil tersenyum, ternyata inilah saatnya untuk benar-benar bertemu dengan orang tua gadis itu. Ketika tuanmu melihat bahwa aku telah merebut murid magang yang luar biasa darinya, dia tidak akan memulai bertarung segera setelah kita bertemu. Apakah menurutmu tuanku adalah orang yang tidak masuk akal? Qin Yuxin memelototinya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menarik, senyuman muncul di matanya, dan dia berkata, kamu mungkin belum tahu, kan? Kamu baik pada tuanku, tapi sudah terlambat baginya untuk bahagia saat melihatmu, jadi bagaimana dia bisa bertarung denganmu? Apakah aku baik kepada tuanmu? Kenapa aku tidak tahu? Chen Feiyu dipenuhi dengan keraguan. Qin Yuxin mengerucutkan bibirnya dan bersenandung gembira, rahasiakan.
Kim Yuxin sudah sangat cantik, dengan rambut hitam panjang dan indah bergoyang tertiup angin, penuh temperamen dewi, dan dengan mulutnya yang sedikit cemberut saat ini, dia cantik dan imut. Mata Chen Feiyu berbinar, sebuah dorongan datang padanya, dan dia tiba-tiba berhenti. Kenapa? Sebelum Kim Yuxin sempat bereaksi, tiba-tiba, Chen Feiyu mencium bibir halusnya. Chen Feiyu memeluk pinggang lembut Kim Yuxin dan dengan rakus menghisap bibir manisnya. Pada awalnya, Kim Yuxin sedikit pemalu, khawatir tuannya akan keluar dan melihat adegan ini, jadi dia tanpa sadar mendorong Chen Feiyu beberapa kali, tetapi setelah beberapa saat, dia tenggelam dalam ciuman dalam yang mendominasi, memeluk Chen Feiyu dengan backhandnya, dan merespons dengan antusias. Tubuh halus Kim Yuxin menjadi semakin panas dan lembut. Jika Chen Feiyu tidak memeluknya, dia akan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum keduanya dengan enggan berpisah. Pipi Kim Yuxin memerah, sambil menatap pakaian dan rambutnya yang berantakan, dia berkata dengan marah, untungnya, tuanku tidak keluar. Kalau tidak, aku akan sangat malu. Wajar jika seorang suami berhubungan intim dengan istrinya, dan tuanmu tidak ada hubungannya dengan itu. Chen Feiyu memegang pinggang Kim Yuxin dan tertawa bangga. Kim Yuxin memberinya tatapan marah, tapi dia merasa manis di hatinya. Untuk mencegah tuannya melihat sesuatu yang aneh dari wajahnya, Kim Yuxin dan Chen Feiyu menunggu di sana sebentar. Setelah wajah Kim Yuxin kembali normal, mereka terus berjalan menuju halaman kecil di depan halaman. Begitu saya masuk ke halaman kecil, di depan saya ada sebuah bangunan kayu antik yang memiliki kesan sederhana dan elegan. Di saat yang sama terdengar suara piano yang jernih dan merdu dari dalam rumah. Ding ding dong dong, mutiara berjatuhan di piring batu giok. Chen Feiyu merasa santai dan bahagia. Meskipun dia belum bertemu dengannya, dia sudah memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Kim Yuxin. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya tuanmu juga orang yang elegan. Tentu saja. Kim Yuxin berkata sambil tersenyum bangga, tuanku adalah seorang guru sejati. Dia pandai bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Bagaimana? Bukankah dia hebat? Luar biasa, kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Kim Yuxin tersenyum bahagia, bahkan alisnya tersenyum, dan berkata, bagus jika kamu mengetahuinya. Jika kamu berani mengkhianatiku di masa depan, aku akan meminta guru untuk merepotkanmu. Apakah aku berani? Tuanmu sangat protektif. Jika aku mengganggumu, akankah tuanmu mengejarku sampai ke ujung dunia? Chen Feiyu merasa bahwa Tuan Kim Yuxin pastilah seorang wanita tua berusia 50-an, dan tiba-tiba merasa dingin. Kim Yuxin memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum manis, jika kamu benar-benar dikejar sampai ke ujung bumi oleh tuanku, kamu bisa bersenang-senang sendiri. Chen Feiyu tercengang. Sebelum dia dapat memahami apa yang dimaksud Kim Yuxin telah melangkah maju dan berteriak dengan keras, Tuan, saya Yuxin, dan saya telah membawa Feiyu untuk menemui Anda. Tiba-tiba suara piano berhenti. Saat berikutnya, sebuah suara bagus keluar, ternyata itu Yuxin, kalian berdua tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik berusia pertengahan 20-an, mengenakan hanfu biru dan putih berwarna putih bulan, keluar dari rumah. Bab 510, apa, kelihatannya tidak seperti itu. Meski Chen Feiyu sudah terbiasa melihat dewi terbaik, ia tetap merasa tersesat sesaat setelah melihat wanita ini. Jadi kamu adalah Chen Feiyu. Kamu memang orang yang berbakat, pasangan yang cocok untuk Yuxin kami. Wanita itu memandang Chen Feiyu dari atas ke bawah, dan semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Mata Chen Feiyu tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan heran, kamu? Apakah kamu Tuan Yuxin? Kenapa, tidak terlihat seperti itu? Wanita itu mengelus rambut hitamnya di pelipisnya. Berbagai gaya. Chen Feiyu berhenti berbicara. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang kuat tingkat master yang membantai seluruh keluarga Zhao dalam semalam sebenarnya adalah wanita cantik berusia 20-an dengan temperamen klasik dan cantik. Wanita terkemuka dengan bakat yang sangat bagus, penampilan yang sangat cantik, dan orang-orang yang sangat berbakat sebenarnya membantai seluruh keluarga dari keluarga terkemuka hanya karena mereka tidak setuju dengannya. Kontras yang kuat ini mengejutkan Chen Feiyu. Kim Yuxin, seolah-olah sedang melihat seorang kerabat, segera berjalan ke arahnya, meraih tangan wanita itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan genit, Tuan, saya di sini juga, dan Anda hanya peduli untuk berbicara dengan Feiyu.
Setelah selesai berbicara, Qin Yuxin menghampiri untuk memegang tangan Chen Feiyu, menariknya ke depan, dan memperkenalkan kepada Chen Feiyu, "Feiyu, ini tuanku, Grandmaster Sang Xuexia Feiyu." Grandmaster Chu terbang di atas salju dan di bawah salju. Chen Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Suefei 2 kali dan berkata, "Ini adalah cara perkenalan yang hanya digunakan oleh Sekte Tao. Apakah Anda anggota Sekte Tao?" Chu Suefei tersenyum dan berkata, "Saya sebenarnya bukan anggota Sekte Tao, saya hanya memiliki beberapa hubungan dengan Sekte Tao." "Oh, jangan berdiri di sini lagi, masuk dan duduk, dan izinkan saya berterima kasih." Chen Feiyu tertegun lagi. Dia sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia dan Chu Suefei bertemu, dan mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya. Dari mana datangnya ucapan, "terima kasih"? Dengan ragu, Chen Feiyu masuk ke rumah antik itu. Seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri, Qin Yuxin berinisiatif menuangkan 2 cangkir teh untuk Chu Suefei dan Chen Feiyu. Chu Suefei sepertinya tahu apa yang dipikirkan Chen Feiyu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti penasaran kenapa aku bilang aku ingin berterima kasih, kan?" Ya, Chen Feiyu mengakui dengan murah hati. Chen Feiyu benar-benar terkejut. Dia dan Chu Suefei belum pernah bertemu. Mengapa Qin Yuxin dan Chu Suefei mengatakan bahwa mereka baik kepada Chu Suefei? Sebenarnya, Chu Suefei lah yang baik kepada Chen Feiyu, karena hubungan Chen Feiyu, Chu Suefei membantai seluruh keluarga Zhao dan memecahkan masalah serius bagi Chen Feiyu. Chu Suefei memperhatikan pertanyaan Chen Feiyu, tersenyum sedikit, dan berkata secara misterius, "Apakah Anda tahu di mana tingkat kultivasi saya 2 bulan lalu?" "Saya tidak tahu." Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan mengakui dengan murah hati. Chu Suefei tersenyum dan berkata, "2 bulan lalu, saya masih berada di puncak tahap Tongyu akhir. Terlebih lagi, setengah tahun yang lalu, saya rakus akan kemajuan selama berkultivasi, jadi saya menjadi gila. Setiap malam bulan purnama, saya akan merasa kedinginan. Pingsan lebih buruk daripada kematian." Chen Feiyu merasa ragu di dalam hatinya. Dia melihat Chu Suefei dari atas ke bawah dan menemukan bahwa Chu Suefei saat ini memang seorang ahli tingkat master. "Jika ini masalahnya, maka Anda pasti memiliki peluang besar dalam 2 bulan terakhir untuk berhasil menerobos ke ranah Grandmaster," tebak Chen Feiyu. "Ya, memang ada peluang besar." Chu Suefei memandang Chen Feiyu dengan sepasang mata gelap dan tersenyum, "Dan peluang besar yang sangat berharga bagi saya itu datang dari Anda." Seolah melihat ekspresi bingung Chen Feiyu, Chu Suefei mengingatkan, "Apakah kamu masih ingat bahwa di Gua Jiao Utara Kota Minji, kamu membunuh ular piton raksasa dengan 1 pedang dan mendapatkan 3 buah tianxin, salah satunya kamu memberikannya kepada Yuxin, sekarang, tahukah kamu?" Chen Feiyu tiba-tiba menyadari dan berkata, "Pantas saja Yuxin pergi ke Gua Beijiao untuk mencari buah tianxin. Ternyata itu semua untukmu." Chu Suefei menghela nafas, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Ya, Yuxin dan Siki adalah 2 anak yang baik. Mereka secara tidak sengaja mendengar bahwa Tianxin Guo tidak hanya dapat menyembuhkan luka dalam saya, tetapi juga membantu saya. Melaluinya, dia mengabaikan bujukan tersebut dan membawa keluarga Qin untuk mencari buah Tianxin di kota Minji. Dan buah Tianxin memang luar biasa efektifnya. Setelah saya meminumnya, tidak hanya semua luka dalam saya sembuh, tetapi saya juga berhasil menerobos ke alam master. Oleh karena itu, dengan memberikan buah Tianxin kepada Yuxin, Anda akan menjadi orang yang hebat." Bantuan untuk Suefei. Setelah mengatakan ini, Chu Suefei berdiri dan membungkuk kepada Chen Feiyu, memperlihatkan sosoknya yang ramping dan indah. Bab 511, Hancurkan Keluarga Zhao. Chen Feiyu pasti pantas mendapatkan penghormatan ini. Namun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Chu Suefei adalah Tuan Qin Yuxin dan milik para tetua. Chen Feiyu tidak berani membantunya, jadi dia segera berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantu Chu Suefei berdiri. Tiba-tiba, tangan Chen Feiyu baru saja menyentuh pergelangan tangan Chu Suefei yang halus dan cerah. Dia sepertinya menemukan sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menahan alisnya sedikit. Dia juga lupa membantu Chu Suefei berdiri. Dia hanya memegangnya di depan Qin Yuxin. Pergelangan tangan Chu Suefei dalam keadaan linglung, dan dia bahkan menyentuhnya dengan lembut dengan jarinya. Chu Suefei langsung terkejut, rona merah muncul di pipinya, dan bahkan tubuh halusnya terasa sedikit hangat dan lemah. Dia telah berlatih sejak dia masih kecil dan selalu memiliki kepribadian yang dingin.
Dia jarang berinteraksi dengan laki-laki. Sekarang Chen Feiyu langsung menyentuh pergelangan tangannya, hatinya dipenuhi amarah dan perasaan aneh. Tentu saja, karena Chen Feiyu baik kepada Chu Suifei dan bahkan bisa dikatakan secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawanya, Chu Suifei menoleransi Chen Feiyu seperti ini. Jika ada pria yang berani menggodanya seperti ini, saya khawatir dia, seorang master, akan marah dan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Mata Qin Yuxin membelalak, dia menatap pacarnya, lalu ke tuannya, dan berpikir dengan ekspresi aneh, apakah Feiyu memanfaatkan tuanku? Ini seharusnya tidak mungkin terjadi, kan? Qin Yuxin ragu. Wajah cantik Chu Suifei tiba-tiba memerah, dan dia melirik ke arah Qin Yuxin. Melihat mata Qin Yuxin yang aneh dan menjijikkan, dia merasa lebih malu di dalam hatinya, dan dia segera batuk dengan lembut 2 kali. Baru kemudian Chen Feiyu bangun dan menyadari bahwa perilakunya benar-benar ambigu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tangannya, tersenyum, menatap Chu Suifei dengan tatapan meminta maaf, dan duduk lagi, tetapi alisnya berkerut lebih dalam. Chu Suifei menghela nafas lega, dan kemudian menyadari bahwa jantungnya berdebar kencang dan pipinya terbakar. Dia segera duduk dan mengambil cangkir teh untuk diminum, menggunakan borgol lebar handfulnya untuk menutupi rasa malu di wajah cantiknya. Sambil minum teh, dia berpikir dengan sedih, saya hanya mendengar tentang perbuatan Chen Feiyu dari Yuxin dan Siki sebelumnya. Saya pikir Chen Feiyu adalah seorang pria sejati, tetapi ternyata dia juga murid Meng Lang. Yuxin menikah seperti itu kamu jelas bukan pasangan yang cocok. Memikirkan hal ini, setelah Chu Suifei meletakkan cangkir tehnya, ekspresinya menjadi jauh lebih dingin daripada awalnya. Feiyu, apa yang terjadi tadi? Qin Yuxin tidak bisa menahan keanehan di hatinya dan berbisik di telinga Chen Feiyu. Chen Feiyu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan memberitahumu nanti. Qin Yuxin mengangguk dan berhenti khawatir karena Chen Feiyu mengatakan dia akan memberitahunya, dia pasti akan melakukannya. Tiba-tiba, Chu Suifei berdeham dan berkata dengan dingin, Chen Feiyu, kamu seharusnya sudah mendengar dari Yuxin bahwa pada malam pertempuran di Gunung Yangjiang, aku menghancurkan keluarga Zhao. Ya, terima kasih atas bantuanmu, senior, kata Chen Feiyu, tapi Chu Suifei jelas tidak jauh lebih tua darinya. Menyebut Chu Suifei sebagai seniornya membuat Chen Feiyu merasakan perasaan aneh di hatinya, yang sangat canggung. Sama-sama. Chu Suifei berkata dengan tenang, pertama-tama, Yuxin adalah murid tercinta saya, dan urusannya adalah urusan saya. Kedua, ini dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan Anda karena telah memberikan buah Tianxin. Di provinsi lawan yang paling tangguh di kota seharusnya adalah satu-satunya keluarga yang tersembunyi, keluarga Fang, bukan? Chen Feiyu sangat penasaran dan tidak mengerti mengapa Chu Suifei mengetahui dengan jelas tentang perselingkuhannya. Tiba-tiba, Qin Yuxin tersenyum seolah sedang menawarkan harta karun, Feiyu, saya memberitahu mentor saya tentang Anda sebelumnya, dan mentor saya setuju untuk membantu Anda menangani keluarga Fang. Chen Feiyu tergerak hatinya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan giok halus Qin Yuxin. Qin Yuxin merasa malu dan diam-diam melirik tuannya, tapi tetap membiarkan Chen Feiyu memegangnya. Chu Suifei mendengus dingin di dalam hatinya, menjadi semakin tidak senang dengan Chen Feiyu, dan berkata dengan ringan, Chen Feiyu, saya memang dapat membantu Anda menangani keluarga Fang, tetapi saya harus mengatakannya terlebih dahulu. Bukan saya yang ingin menyerang kamu. Meskipun kamu juga orang kuat tingkat master, namun, dibandingkan dengan keluarga Fang, yang memiliki fondasi yang dalam, jaraknya bahkan tidak sedikit. Kamu sendiri tidak akan pernah bisa menggoyahkan keluarga Fang. Tuan. Qin Yuxin terkejut dan tidak mengerti mengapa Tuan yang telah berjanji untuk membantu Chen Feiyu menangani keluarga Fang tiba-tiba mulai menyerang Chen Feiyu. Chu Suifei segera memelototinya dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Bab 512 Keluhan. Qin Yuxin menggigit bibir bawahnya dengan ringan, tampak sedih. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa itu karena Chu Suifei merasa Chen Feiyu tidak dapat diandalkan dan tidak layak untuk Qin Yuxin, jadi dia sengaja menyerang Chen Feiyu. Chen Feiyu tertawa kecil, tetapi dengan ekspresi percaya diri di antara alisnya, dia berkata dengan bangga, apakah kita dapat mengguncang keluarga Fang harus menunggu sampai kita benar-benar mengambil tindakan. Menjadi penakut sebelum bertarung bukanlah gayaku, Chen Feiyu. Ini sangat bodoh. Chu Suifei mencibir dan berkata,
keluarga Fang telah diwarisi selama ratusan tahun, dan fondasinya lebih dalam dari imajinasi Anda. Sejauh yang saya tahu, ada 3 ahli tingkat master di keluarga Fang. Di antara mereka, Fang Pengqing, kepala keluarga Fang, sudah menjadi master tahap akhir beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada rumor bahwa ia telah berhasil menembus alam legendaris selama bertahun-tahun. Selain itu, selain Fang Pengqing, orang kedua di keluarga Fang, Qi Tianzuo, juga dikenal sebagai master yang kuat di tahap akhir. Di ibu kota provinsi yang besar, kecuali Fang Pengqing, dia hampir tak terkalahkan di dunia. Belum lagi selain mereka berdua, keluarga Fang juga memiliki tuan yang kuat dan tuan alam Tongyu, besar dan kecil. Bagaimana kamu bisa mengalahkan keluarga Fang sendirian? Chen Feiyu, saya akui Anda memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Namun, kualifikasi tidak sama dengan kekuatan. Sebelum Anda dewasa, saya tidak menyarankan Anda putus selesaikan urusan dengan keluarga Fang sekarang, karena orang yang pada akhirnya akan menderita pasti adalah kamu. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Suifei, Qin Yuxin juga terdiam. Meskipun dia sangat percaya pada Chen Feiyu, dia juga tidak berpikir bahwa Chen Feiyu cocok untuk raksasa seperti keluarga Fang. Jelas, cara paling masuk akal sekarang adalah Chen Feiyu menghindari publisitas untuk saat ini, dan menunggu sampai dia benar-benar dewasa dan bahkan menerobos ke alam legendaris sebelum dia dapat bersaing dengan keluarga Fang. Feiyu. Qin Yuxin ingin membujuk Chen Feiyu, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Chen Feiyu, dia tiba-tiba tertegun. Chen Feiyu duduk di tempatnya. Bukan saja dia tidak takut dengan kata-kata Chu Suifei, sebaliknya, alisnya penuh dengan pemberontakan, dan matanya bahkan lebih cerah. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tangan, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Senior, Anda hanya mengetahui warisan mendalam dari keluarga Fang, tapi bagaimana Anda mengetahui warisan mendalam dan kekuatan kuat Chen Feiyu? Belum lagi keluarga Fang hanya memiliki 3 ahli tingkat master. Bahkan jika kepala keluarga Fang, Fang Pengqing, telah menerobos ke alam legendaris, saya, Chen Feiyu, masih tidak takut. Pasti akan menginjak-injak keluarga Fang." Kata-kata Chen Feiyu keras dan kuat. Tidak hanya Qin Yuxin, tetapi juga Chu Suifei tercengang oleh kata-kata dominan Chen Feiyu. Mata Qin Yuxin penuh dengan cemerlang, dan bahkan sudut mulutnya muncul dengan senyum percaya diri dan bersemangat. Ya, orang yang disukai Qin Yuxin sangat bangga, dan dia seharusnya sangat bangga. Perbedaannya adalah Chu Suifei sedikit mengernyit, mencibir sembarangan, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Alasan mengapa Anda bisa duduk di sini dan berbicara tanpa malu-malu sepenuhnya karena Anda tidak takut. Saya tidak tahu seberapa kuat keluarga Fang. Setelah Anda benar-benar melihat kekuatan keluarga Fang, Anda akan tahu betapa konyolnya kata-kata Anda hari ini." Chen Feiyu tersenyum percaya diri, "Senior, ketika Anda benar-benar melihat kekuatan saya, Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Namun, sebelum itu, apakah senior tahu bahwa Anda masih memiliki penyakit tersembunyi di tubuh Anda?" "Apa?" Chu Suifei dan Qin Yuxin berseru serempak. "Feiyu, apakah yang kamu katakan itu benar?" Qin Yuxin bertanya dengan tergesa-gesa. Chu Suifei dan dia adalah guru dan teman, dan dari lubuk hatinya dia tidak ingin Chu Suifei berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. Chu Suifei juga terkejut, tetapi masih berkata dengan ragu, "Seharusnya tidak mungkin. Setelah mengambil buah Tianxin, saya tidak hanya menerobos ke alam master, tetapi luka dalam saya juga disembuhkan. Saya seharusnya tidak memilikinya. Penyakit tersembunyi, kan?" Chen Feiyu berkata dengan tegas, "Secara teoritis, ini benar, tetapi Tianxin Guo tidak maha kuasa. Apakah Anda masih ingat bahwa ketika saya membantu senior, jari-jari saya secara tidak sengaja menyentuh pergelangan tangan Anda, dan saya perhatikan denyut nadinya tidak normal, dan Anda jelas-jelas tidak normal. Berenergi 3 kali lipat. Denyut yang terlalu kuat, seharusnya latihan yang Anda lakukan bertentangan dengan efek pengobatan buah Tianxin, jadi meskipun Anda mengambil buah Tianxin dan mencapai terobosan dalam kultivasi, Anda masih memiliki penyakit tersembunyi." Bab 513, Penyakit Tersembunyi. "Apa? Kamu baru saja memeriksa denyut nadiku?" Bukan. Bukan. Itu." Chu Suifei terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah pada Chen Feiyu. Kata-kata, "manfaatkan aku," tidak bisa dikatakan.
Ternyata aku menganiaya Chen Feiyu, memperlakukannya sebagai anak hilang yang tidak beralasan, dan bahkan memukulnya dengan berbagai cara di depan Yusin. Sayangnya, aku benar-benar berharap Chen Feiyu tidak keberatan. Hati Chu Suefei penuh rasa malu, dan tatapannya pada Chen Feiyu juga penuh dengan permintaan maaf. Qin Yuxin juga tiba-tiba menyadarinya dan merasa sangat lega. Aku tahu Feiyu jelas bukan tipe orang yang tertarik pada seks. Mengetahui bahwa dia telah salah memahami Chen Feiyu, Qin Yuxin merasa malu dan berinisiatif untuk memegang tangan Chen Feiyu. Kemudian, dia teringat situasi majikannya dan bertanya dengan cepat, "Feiyu, apa yang terjadi dengan situasi majikanku?" Chu Suefei juga segera menajamkan telinganya. Chen Feiyu merenung sedikit dan berkata, "Kalau tidak salah senior, kamu sering merasa panas di sekujur tubuh, terutama di tengah malam dan yinsi setiap malam. Perasaan ini semakin kuat. Benar kan? Bagaimana kamu tahu?" Chu Suefei terkejut, karena apa yang dikatakan Chen Feiyu benar sekali. Meskipun dia sudah sering menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, menurut pemahamannya, dia telah menerobos menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat master dan harus kebal terhadap semua penyakit, jadi dia tidak peduli. Sekarang setelah mendengar perkataan Chen Feiyu, saya menyadari bahwa masih ada penyakit tersembunyi di dalam tubuh. Ini tidak bisa tidak membuat Chu Suefei tidak senang. Chen Feiyu menjelaskan, apa sulitnya mengetahui kondisi fisik Anda? Apa yang disebut dunia besar alam semesta, dunia kecil tubuh manusia, dan aliran yin dan yang antara langit dan bumi juga berhubungan satu ke satu dalam tubuh manusia. Saya katakan sebelumnya bahwa denyut yang di tubuh Anda tidak normal, jam Zi sedang marah, dan jam yin kuat. Selama 2 jam ini, Qi di dalam tubuh juga akan menjadi bersemangat. Inilah yang disebut aliran Ziwu, jadi saya berani mengatakan bahwa Anda akan merasa panas di seluruh jam Zi dan Yin. Jika tidak ditangani sejak dini, energi yang di tubuh Anda akan semakin menumpuk dan menjadi semakin kuat. Jika saatnya tiba, saya khawatir Anda akan dibakar hidup-hidup oleh api jahat di tubuh Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yuxin dan Chu Suefei terkejut. Mereka tidak menyangka konsekuensinya akan begitu serius. Untungnya, Yusin membawa Chen Feiyu ke sini hari ini, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Chu Suefei merasa takut dan beruntung pada saat bersamaan. "Feiyu, kamu bisa menyembuhkan tuanku kan?" Qin Yuxin meremas tangan Chen Feiyu dengan gugup. Chen Feiyu balas tersenyum, menepuk punggung tangan Qin Yuxin dengan lembut dan berkata, "Jangan khawatir, saya bisa menyembuhkannya." Qin Yuxin langsung gembira. Dalam kegembiraannya, dia mengabaikan kehadiran tuannya dan langsung memberikan ciuman manis di sisi wajahnya kepada Chen Feiyu. Chu Suefei jarang berinteraksi dengan laki-laki. Kapan dia pernah melihat adegan sepanas itu? Wajahnya memerah karena malu dan dia meludah ringan. Qin Yuxin menunduk, wajahnya sama panasnya, dan jantungnya berdebar kencang. Chen Feiyu tertawa kecil, lalu berkata kepada Chu Suefei, "Senior, situasimu cukup istimewa. Jika kamu ingin menyembuhkan penyakit tersembunyimu, kamu harus mengarahkan api jahat keluar dari tubuhmu, tetapi proses ini akan lebih menyakitkan, tetapi Anda harus mengertakkan gigi dan bertahan ketika saatnya tiba, dan Anda tidak boleh menyerah di tengah jalan." Faktanya, Chen Feiyu memiliki cara yang sangat sederhana yang tidak dia sebutkan, yaitu dengan membina secara langsung pria dan wanita untuk menyelaraskan yin dan yang, serta menggabungkan air dan api. Dalam hal ini, penyakit tersembunyi di tubuh Chu Suefei secara alami akan hilang. Disembuhkan tanpa obat. Tapi Chen Feiyu memperkirakan jika dia mengungkapkan metode ini, dia akan diusir oleh Chu Suefei, jadi dia dengan bijak tidak mengatakannya. Chu Suefei memperhatikan bahwa ekspresi Chen Feiyu berbeda. Meskipun aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, gunakan saja." "Oke, kamu duduk bersila sekarang, dan aku akan menggunakan jarum perak untuk melepaskan api jahat dari tubuhmu." Chen Feiyu berdiri dan berjalan di depan Chu Suefei. Chu Suefei duduk mengangkangi burung bangau, mata sedikit terpejam, ekspresinya anggun dan tenang, dengan aura yang tidak wajar. Meski Chen Feiyu sudah terbiasa melihat wanita cantik, ia masih kesurupan sesaat. Namun segera, Chen Feiyu menyesuaikan posisinya dan berjalan di belakang Chu Suefei. Tiba-tiba, aroma yang harum dan elegan datang dengan tenang. Chen Feiyu menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi jernih, dan dia mengeluarkan 3 jarum perak dari sakunya. Bab 514, sesuatu yang buruk terjadi. "Senior, aku akan mulai."
Ingat, kamu harus mengertakkan gigi dan bertahan. Chen Feiyu memperingatkan lagi, lalu mengambil jarum perak di tangannya dan hampir seketika, menusuknya dengan cepat, mantap dan akurat ke titik akupuntur meridian gubernur di belakang punggung Chu Suifei. Kemudian, Chen Feiyu menjentikkan jarinya, dan jarum perak itu bergetar tanpa henti, dan bahkan terdengar suara mendengung yang samar. Mata Qin Yuxin melebar, terasa sangat ajaib. Chen Feiyu menutup matanya sedikit, menyentuh jarum perak dengan lembut dengan satu tangan, dan pada saat yang sama mengalirkan energi sejatinya melalui jarum perak ke Du Fein milik Chu Suifei, turun melalui gerbang ekor dan langsung ke dantian, menarik keluar api jahat tersembunyi di tubuh Chu Suifei. Tiba-tiba, Chu Suifei merasakan perasaan aneh menyebar dari perut bagian bawah ke seluruh tubuhnya. Alih-alih merasakan sakit apapun, ia malah merasakan serangkaian sensasi mati rasa, asam, dan menyegarkan, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, pada saat berikutnya, api jahat tiba-tiba keluar dari perut bagian bawahnya. Dia merasa sangat panas di dalam tubuhnya. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Wajah cantiknya memerah. Qin Yuxin memperhatikan dari samping. Rasanya panas. Dalam sekejap, pakaian Chu Suifei basah kuyup seluruhnya dari dalam keluar, pakaian tersebut menempel di tubuh langsingnya, membuat sosoknya semakin menawan dan indah. Chen Feiyu melihat ini dan dengan cepat menarik napas dalam-dalam untuk menekan pikiran jahat di dalam hatinya. Apa yang membuat Chu Suifei semakin tidak nyaman adalah, seolah-olah di bawah pengaruh api jahat, keinginan yang kuat muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah sungai dan laut telah meluap dan tidak dapat dihentikan. Chu Suifei akhirnya mengerti mengapa Chen Feiyu berulang kali menyuruhnya menahan diri. Perasaan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Segera, Chu Suifei terbakar hingga tak sadarkan diri oleh api hasrat. Melihat dia akan berdiri di tengah jalan, dia melemparkan Chen Feiyu ke tanah. Ekspresi Chen Feiyu berubah, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dan berteriak, "Duh!" Suara ini seperti lonceng pagi dan genderang sore, dan seperti panggilan bangun dari Buddhisme Zen. Hati Chu Suifei bergetar, dan pikirannya kembali jernih, dia merasa malu dan takut, jadi dia segera tenang dan tidak berani berpikir lagi. Chen Feiyu menghela nafas lega, namun tetap tidak berani menganggap entengnya. Dia sekali lagi mengaktifkan energi aslinya dan mencoba menghilangkan api jahat di tubuh Chu Suifei dalam waktu sesingkat mungkin. Tiba-tiba, Chen Feiyu memiliki ide yang berani di benaknya. Jika ide ini dapat diwujudkan, tidak hanya akan menyembuhkan penyakit tersembunyi Chu Suifei sepenuhnya, tetapi juga meningkatkan kekuatan Chu Suifei. Mata Chen Feiyu berbinar, dan dia segera mengambil keputusan. Chu Suifei layak menjadi ahli tingkat master. Setelah pengalaman pertama ini, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah beberapa saat, mata Chen Feiyu berbinar dan dia mengubah semua api jahat di tubuh Chu Suifei menjadi energi sejati. Namun, dia tidak mengarahkan bagian energi sebenarnya ini keluar. Sebaliknya, api itu naik melalui saluran Ren Chu Suifei dan melewatinya. Melalui energi ilahi. Titik akupuntur Ke dan San terus dikirim ke istana Niwan Chu Suifei. Chu Suifei terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa terima kasih kepada Chen Feiyu. Setelah sinar terakhir energi sejati memasuki istana Niwan Chu Suifei tiba-tiba mengeluarkan suara, "Wow," memuntahkan seteguk memar hitam, dan pingsan pada saat yang bersamaan. Seru Qin Yuxin, buru-buru pergi untuk memeriksa Chu Suifei, dan bertanya dengan penuh semangat, "Feiyu, bagaimana kabar tuanku?" Chen Feiyu menyeka keringat di dahinya, tetapi matanya penuh energi dan dia berkata dengan gembira, "Selesai. Saat tuanmu tidur siang dan bangun, dia akan terlahir kembali sepenuhnya." Itu bagus. Qin Yuxin benar-benar lega dan terkejut. Chu Suifei terbaring di tanah, memperlihatkan sosok cantiknya sepenuhnya di depan Chen Feiyu. Selain itu, pakaiannya sedikit berantakan, yang membuat orang semakin imajinatif. Chen Feiyu tidak banyak berpikir, mengulurkan tangan dan mengeluarkan 3 jarum perak dari titik akupuntur Chu Suifei, lalu mengangkatnya dengan kedua tangan, bersiap untuk mengirim Chu Suifei kembali ke kamar tidur untuk mencegahnya masuk angin. Tiba-tiba, suara wanita yang menyenangkan terdengar dari luar. "Suifei, aku kakak perempuan, apakah kamu di sini?" Chen Feiyu dan Qin Yuxin berhenti pada saat bersamaan. "Apakah kamu memiliki bibi junior?" Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yuxin menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Saat berikutnya, seorang wanita yang sama cantik dan tinggi masuk.
Ketika dia melihat apa yang terjadi di depannya, dia tertegun sejenak dan kemudian dia menjadi marah. Bab 515 Chen Feiyu. Apakah dia diusir olehku? Chu Suefei pucat dan tidak sadarkan diri, dipeluk oleh pria asing. Ada genangan darah di lantai, yang jelas merupakan luka yang diderita Chu Suefei di sini. Jelas sekali bahwa Chen Feiyu berniat tidak setia kepada adik perempuannya. Siapa kamu? Lepaskan adik perempuanku. Kai Wansu sangat marah. Dia dan adik perempuan juniornya Chu Suefei sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun, ketika dia baru saja datang ke ibu kota provinsi untuk mengunjungi adik perempuannya, dia melihat seorang pria dan seorang wanita yang ingin melakukan sesuatu yang salah kepada adik perempuannya. Dia diliputi amarah. Burn, tanpa penjelasan apapun, tiba-tiba melompat tinggi, berteriak pelan, dan menamparkan kepala Chen Feiyu dengan telapak tangannya. Dengan kekuatan telapak tangan yang agung dan penampilan yang perkasa, dia juga seorang ahli seni bela diri. Chen Feiyu dan Qin Yuxin tercengang pada saat yang sama, terutama Qin Yuxin, yang untuk pertama kalinya mengetahui bahwa dia memiliki bibi utama. Saat berikutnya, telapak tangan Kai Wansu mendekati dahi Chen Feiyu. Jika telapak tangan ini mengenai, kamu akan terluka parah meski kamu tidak mati. Chen Feiyu mengerutkan kening, mengayunkan kakinya sedikit, dan telah menghindari serangan Kai Wansu, dan pada saat yang sama dia berkata, ini. Senior, kamu salah paham. Saya baru saja menyembuhkan senior Chu Suefei. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Yuxin, dia adalah murid Chu senior Suefei. Umurku belum genap 30 tahun, kenapa kamu memanggilku senior? Kai Wansu menjadi semakin marah dan menyerang Chen Feiyu dengan kedua tangannya. Qin Yuxin tidak punya pilihan selain menghentakkan kakinya dan berkata dengan mendesak, Tuan, tolong hentikan, saya benar-benar murid tuan saya. Baru saja Feiyu sedang menyembuhkan tuan saya dan dia pingsan. Diam. Jika kamu benar-benar murid Suefei, bagaimana kamu bisa melihat Suefei dipeluk oleh pria asing? Kai Wansu mencibir, sementara serangan di tangannya tidak berhenti, dan seluruh rumah dipenuhi dengan angin. Angin palem yang kuat. Omong kosong. Jejak ketidaksenangan melintas di mata Chen Feiyu, dan dia tiba-tiba melihat kesempatan itu dan melangkah maju, memegang Chu Suefei di satu tangan, dan pada saat yang sama mengulurkan jari pedangnya untuk menunjuk ke bahu Kai Wansu, secepat guntur dan kilat. Sebelum Kai Wansu sempat bereaksi, pedang Chen Feiyu telah diarahkan ke bahunya. Dalam sekejap, Kai Wansu terguncang, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini karena Chen Feiyu menunjukkan belas kasihan kepada Chu Suefei dan Qin Yuxin, jadi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Jika tidak, Kai Wansu pasti akan terluka parah di tempat. Ini, bagaimana ini mungkin? Kai Wansu tampak kaget dan tidak bisa dipercaya. Dia sekarang berada di tahap akhir Tongyu, dan dia bahkan tidak bisa menahan jari Chen Feiyu. Kengerian di hatinya terbukti dengan sendirinya. Chen Feiyu mengulurkan jarinya dan berkata sambil tersenyum main-main, dengan kekuatanku, jika aku benar-benar ingin menipu adik perempuanmu, lalu mengapa aku tidak mengikatmu juga? Lagi pula, kamu juga sangat cantik. Kai Wansu membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata, dia merasa perkataan Chen Feiyu masuk akal. Tiba-tiba, Chen Feiyu terkekeh dan melangkah ke arahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Kai Wansu berubah sedikit dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tiba-tiba, punggungnya menegang dan dia bersandar ke dinding. Tidak ada jalan kembali. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah Kai Wansu, menyerahkan Chu Suefei kepadanya, dan berkata dengan tenang, karena kamu adalah kakak perempuannya, senior Chu Suefei akan dijaga olehmu. Segera, Chen Feiyu berjalan ke arah Qin Yuxin, memegang tangannya sambil tersenyum, dan berkata, ayo pergi. Baiklah, guru, ayo pergi sekarang dan kembali mengunjungi guru dan Anda besok, Qin Yuxin menjawab sambil tersenyum, mengangguk ke Kai Wansu, dan bergandengan tangan dengan Chen Feiyu. Kai Wansu tanpa sadar memeluk Chu Suefei, dan tidak bereaksi sampai Chen Feiyu dan Qin Yuxin pergi. Mungkinkah anak laki-laki yang terlalu muda untuk menjadi konyol, tetapi memiliki tingkat kultivasi yang tinggi untuk menjadi konyol, benar-benar tidak berbohong? Kai Wansu sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba, suara mencicit terdengar dari lengannya. Yang mengherankan, Chu Suefei perlahan membuka matanya. Adik perempuan, apakah kamu sudah bangun? Kai Wansu berkata dengan terkejut. Chu Suefei sepertinya belum bereaksi,
alisnya sedikit bingung, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Kakak senior, mengapa kamu ada di sini? Di mana Yuxin dan Fei Yu?" Baru setelah itu Kai Wansu benar-benar yakin bahwa dia memang salah paham tentang Chen Fei Yu. Dia tampak malu dan berkata, "Adik perempuan, Chen Fei Yu. Dia diusir olehku." Ah! Chu Suefei tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Kemudian, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas sedikit dan melepaskan lengan Kai Wansu. Dia merasakan kondisi fisiknya dan tiba-tiba terkejut. Kai Wansu khawatir ada yang tidak beres dengan Chu Suefei, jadi dia segera bertanya dengan prihatin, "Adik perempuan, ada apa denganmu?" Bab 516, Ciuman Cantik. Chu Suefei menutup matanya dengan ringan dan tetap diam. Tiba-tiba, aura besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memenuhi seluruh halaman seperti badai yang dahsyat. Kecantikan Kai Wansu tiba-tiba menjadi pucat, nafasnya tidak lancar, seluruh tubuhnya gemetar, bahkan kakinya sedikit lemas dan hatinya tidak dapat menahan diri. Ini sangat menakutkan. Bahkan masternya tidak memiliki tingkat kultivasi yang kuat. Bagaimana adik perempuannya bisa begitu kuat? Tepat ketika Kai Wansu mengira dia akan mati lemas, momentumnya menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah ada. Kai Wansu menghela nafas lega, dan kemudian menyadari bahwa pakaian di punggungnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Segera setelah itu, Kai Wansu memikirkan sesuatu yang lebih mengejutkannya, dan berkata dengan terkejut, "Adik perempuan, tingkat kultivasimu saat ini." Chu Suefei menarik napas dalam-dalam, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Saya sekarang telah menjadi orang kuat di tingkat tengah Grandmaster." Kai Wansu sangat terkejut, dan kemudian dia dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, saat berikutnya, kata-kata Chu Suefei semakin mengejutkannya. Semua ini berkat Chen Fei Yu. Jika bukan karena dia. Chu Suefei memikirkan situasi ketika Chen Fei Yu menyembuhkan luka-lukanya, dan tiba-tiba merasa malu di hatinya, dan rona merah muncul di wajahnya. Kai Wansu berpikir dengan kaget, Chen Fei Yu dapat membantu adik perempuannya naik ke tingkat master. Siapa dia? Kai Wansu sangat ingin tahu tentang Chen Fei Yu. Saat ini, Chen Fei Yu dan Qin Yuxin telah keluar dan masuk ke dalam Lamborghini. Chen Fei Yu baru saja menutup pintu ketika tiba-tiba, hembusan angin harum menerpa dia, dan Qin Yuxin sudah mengambil inisiatif untuk menciumnya. Kecantikan menawarkan ciuman. Tentu saja, Chen Fei Yu tidak akan melepaskan kesempatan menawan seperti itu. Tanpa penjelasan apapun, dia menanggapi ciuman penuh gairah Qin Yuxin dan mengangkatnya dari kursi penumpang ke pangkuannya. Posturnya pun semakin seksi dan hot. Untuk waktu yang lama, bibir mereka terbuka. Pipi Qin Yuxin memerah dan matanya sedikit berkabut. Dia berbaring di pelukan Chen Fei Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Fei Yu, Bibi Yuxin salah paham dan berperang melawanmu. Jangan salahkan dia." Tidak. Chen Fei Yu tiba-tiba tersadar, tak heran Qin Yuxin tiba-tiba mengambil inisiatif. Ternyata karena masalah Kai Wansu, Qin Yuxin merasa menyesal. "Kamu baik sekali." Qin Yuxin tersenyum manis, dan kemudian berkata dengan kesal, "Saya awalnya berencana untuk makan malam di tempat guru agar Anda dapat mencoba masakan guru saya, tetapi sepertinya saya hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya." Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fei Yu penuh harap dengan matanya yang indah. Chen Fei Yu masih tidak memahami pikiran kecilnya, jadi dia terkekeh dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan malam ke restoran pasangan untuk makan malam dengan cahaya lilin." Qin Yuxin sangat gembira dan merasa manis di hatinya. Segera, Chen Fei Yu melaju ke depan dengan Lamborghini-nya. Atas saran Qin Yuxin, Chen Fei Yu mendapati dirinya berada di luar restoran pasangan bernama Lan Xin. Setelah masuk, Chen Fei Yu mengangguk diam-diam. Itu memang tempat yang direkomendasikan oleh Qin Yuxin. Lingkungan di dalamnya elegan, musik yang menenangkan dan ambigu diputar, dan buket mawar cerah ditempatkan di setiap meja makan, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Qin Yuxin telah dewasa, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke restoran pasangan, jadi dia juga sangat penasaran. Segera, keduanya memilih sudut terpencil. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan lilin merah menyala di meja makan, romantis dan manis. Chen Fei Yu membuka sebotol lafite, menuangkannya untuk dirinya dan Qin Yuxin, lalu mengangkat gelas. Qin Yuxin menyesap anggur merah,
dan sentuhan cahaya merah muncul di wajahnya yang cerah. Di bawah cahaya lilin, dia tampak cantik dan berseri. Chen Feiyu dan Qin Yuxin saling memandang dan tersenyum, dan perasaan manis dan hangat muncul di hati mereka. Terutama Qin Yuxin yang baru pertama kali resmi berkencan dengan Chen Feiyu, diliputi kegembiraan, dengan senyuman manis di bibirnya, bahkan sudut alis dan matanya pun tersenyum. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, pelayan itu datang di waktu yang tidak tepat dan berkata dengan canggung, "Tuan, Nyonya, jika mau, bisakah Anda mengganti tempat duduk?" "Mengapa?" Chen Feiyu bertanya dengan ragu. Pelayan menjelaskan, "Karena posisi ini, Tuan Muda Yue Hongchang menyukainya. Jika kalian berdua bisa berganti posisi, kalian bisa mendapatkan sebotol lafite ini secara gratis." Tuan Muda Yue Hongchang. Chen Feiyu tertegun dan melihat ke belakang. Benar saja, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri tidak jauh dari situ. Bab 517, Tidak Menghargai. Pria itu mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, tampan dan tampan, menggendong seorang wanita cantik di pelukannya, tetapi wajahnya pucat pasi, dan dia jelas terkuras oleh anggur dan seks. Qin Yuxin tiba-tiba tertawa dengan marah. Sebagai putri tertua dari keluarga Qin, keluarga terkaya di ibu kota provinsi, dia akhirnya berkencan dengan pacarnya, namun dia diminta berpindah tempat oleh generasi kedua kaya yang muncul. Entah dari mana. Jika hal semacam ini menyebar, tidak hanya Chen Feiyu, tetapi juga keluarga Qin akan menjadi bahan tertawaan. Jangan berubah. Qin Yuxin berkata dengan ringan, sedikit ketidaksenangan muncul di antara alisnya. Pelayan itu tertegun, jelas tidak menyangka bahwa mereka bahkan berani menolak permintaan Tuan Muda Yue. Dia mengerutkan kening, tidak menyerah, tetapi suaranya menjadi lebih dingin. "Nona, Tuan Muda Yue adalah putra mahkota perusahaan bisnis kuntu, dan keluarga Yue adalah keluarga kaya terkenal di ibu kota provinsi. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyinggung Yue." Tuan Muda marah, jika Tuan Muda Yue datang ke sini secara langsung, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata dengan nada menghina, "Kalau begitu, biarkan Tuan Muda Yue yang kamu bicarakan datang. Saya ingin melihat apa yang dia mampu lakukan untuk membuat kita berpindah tempat." Pelayan itu mengerutkan bibirnya, mengutuk dalam benaknya, "Saya tidak tahu bagaimana harus bersikap sopan," lalu berbalik dan berjalan menuju Yue Hongchang. "Yuxin, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang disebut Tuan Muda Yue Hongchang?" Chen Feiyu berkata sambil tersenyum. Qin Yuxin berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Saya belum pernah mendengarnya. Ada terlalu banyak keluarga bangsawan kecil yang tidak mencolok di ibu kota provinsi. Mereka mungkin hanya generasi kedua kaya biasa." Chen Feiyu berkata sambil tersenyum bercanda, "Generasi kedua yang kaya dan biasa ingin menginjak putri tertua keluarga Qin. Saya tidak tahu apakah dia bodoh atau cuek." Namun, pelayan berjalan ke arah Yue Hongchang, menunjuk ke arah Chen Feiyu dan mengucapkan beberapa patah kata. Wajah Yue Hongchang tiba-tiba menjadi gelap, dia memeluk wanita cantik itu dan berjalan menuju Chen Feiyu. "Saya mendengar bahwa Anda meminta saya untuk datang ke sini secara pribadi sebelum berganti tempat duduk. Sungguh masalah besar." Yue Hongchang mendekat dan mencibir. Wanita dalam pelukan Yue Hongchang tampak lebih menghina, dan berkata pada dirinya sendiri, "Beraninya kamu menyangkal wajah Tuan Muda Yue. Kamu benar-benar mencari kematian." Chen Feiyu tampak menghina dan berkata, "Salah, saya hanya meminta Anda untuk datang. Saya tidak mengatakan saya akan bertukar tempat duduk dengan Anda. Jangan mempersulit diri Anda sendiri. Sebagai manusia, Anda masih harus menunjukkan wajahmu." Qin Yuxin tertawa manis, menunjukkan bahwa seseorang lebih lembut daripada bunga. Yue Hongchang sangat marah. Tiba-tiba, ketika dia melihat Qin Yuxin duduk di seberangnya, dia terkejut. Matanya bersinar karena terkejut dan sangat posesif. Ekspresi keinginan yang tidak terselubung ini membuat Qin Yuxin sangat tidak nyaman, dan dia segera mendengus dingin. "Sial, pacar pria ini cantik sekali. Kenapa aku belum pernah melihat wanita secantik ini selama bertahun-tahun di ibu kota provinsi? Sial, semua makanan enak telah hilang ke tangan babi. Jika aku bisa memiliki gadis ini, akan lebih sedikit. Saya juga ingin hidup 10 tahun. Hati Yue Hongchang penuh dengan kecemburuan, tiba-tiba dia memutar matanya dan bertanya ragu-ragu, "Kamu terlihat sangat keren.
Apakah kamu orang asing? Dia dari kota Mingji, kata Chen Feiyu dengan santai sambil menyesap anggur merah. Mata Yue Hongchang berbinar, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan senyuman menghina, biar ku beritahu, tidak heran kamu berani pamer di depanku, Tuan Muda Yue. Ternyata kamu berasal dari tempat kecil seperti kota Mingji, hanya tempat yang asing sobat, sehebat apapun kamu di kota Mingji, sesampainya di ibu kota provinsi, kamu harus duduk tegak jika itu naga atau berbaring jika itu harimau, karena ibu kota provinsi adalah bukan tempat di mana kamu bisa pamer. Nak, pertama-tama belum lagi keluarga besar Qin, Lu, Qiao, Zuo dan lainnya, tahukah kamu siapa aku? Saya tidak tahu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Wanita cantik dalam pelukan Yue Hongchang, namanya Ming Aixiang. Dia baru saja akrab dengan Yue Hongchang beberapa hari yang lalu. Dia tampak pamer dan berkata dengan senyum arogan, adikku ada di sini untuk memberitahumu Tuan Muda Yue itu berasal dari perusahaan bisnis Kunpu. Pangeran, dan perusahaan bisnis Kunpu adalah perusahaan bintang di ibu kota provinsi, dengan pendapatan tahunan ratusan juta dolar Tiongkok. Ia juga merupakan pembayar pajak utama di ibu kota provinsi dan menikmati berbagai macam kebijakan preferensi khusus dari pemerintah. Dengan kata lain, keluarga Yue tidak hanya memiliki status di dunia bisnis, tetapi juga memiliki koneksi yang baik di dunia politik. Sebagai pewaris perusahaan bisnis Kunpu, Tuan Muda Yue Hongchang akan menjadi lebih berkuasa di ibu kota provinsi. Saudaraku, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Tuan Muda Yue. Luar biasa, sungguh luar biasa. Chen Feiyu dan Qin Yuxin saling memandang dan tersenyum, dengan sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Bab 518 Bodoh. Yue Hongchang tertawa keras, tidak mendengar ironi dalam kata-kata Chen Feiyu. Dia mengira Chen Feiyu ketakutan. Wajahnya berseri-seri, dan dia merasa lebih bangga. Dia berkata dengan arogan, bagus jika kamu tahu betapa kuatnya dirimu. Kamu telah menyinggung perasaanku. Menurut caramu berperilaku di masa lalu, aku harus memukulmu sampai ibumu bahkan tidak mengenalimu. Tapi, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk segera keluar dari sini. Namun, wanita muda cantik di seberangmu harus tetap di sini dan biarkan dia minum 2 gelas anggur bersamaku, sama seperti itu permintaan maaf, jika tidak, aku akan sangat marah bahkan aku takut pada diriku sendiri. Setelah Yue Hongchang selesai berbicara, matanya tidak menyembunyikan keserakahannya pada Qin Yuxin. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Yue Hongchang karena tidak mengenal Qin Yuxin, bahkan jika mereka adalah generasi kedua orang kaya, mereka terbagi ke dalam kelas dan lingkaran yang berbeda di ibu kota provinsi. Qin Yuxin, sebagai Baifumei teratas di ibu kota provinsi, tidak satu lingkaran dengan generasi kedua kaya biasa seperti Yue Hongchang. Selain itu, Qin Yuxin sering berlatih bela diri dengan Chu Suefei dan jarang muncul di depan umum, jadi Yue Hongchang belum pernah melihat Qin Yuxin. Ming Aixiang dalam pelukan Yue Hongchang merasa jijik, dengan ekspresi kesal di wajahnya, dia memukul dada Yue Hongchang, dan kemudian menatap Qin Yuxin dengan penuh kebencian, penuh cemburu. Qin Yuxin menoleh dan mendengus dingin, seolah melihat Yue Hongchang lagi membuat matanya kotor. Jejak ketidaksenangan melintas di alis Chen Feiyu, dan dia tiba-tiba melambai ke Yue Hongchang untuk mendekat. Yue Hongchang mengira Chen Feiyu pemalu, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dia menundukkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, nak, apakah kamu setuju? Bodoh. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu menyipit, dia tiba-tiba mengambil botol anggur merah di atas meja, mau tidak mau memecahkannya, dan membenturkannya ke dahi Yue Hongchang. Tiba-tiba, terdengar suara, bang. Dan botol wine langsung meledak. Yue Hongchang menjerit keras. Dia merasakan sakit di kepalanya dan hampir pingsan di tempat. Pada saat yang sama, gumpalan darah mengalir di kepala Yue Hongchang. Dahi. Yang mengejutkan, kepalanya dihantam oleh Chen Feiyu. Yue Hongchang terkejut, sebagai generasi kedua yang kaya dari ibu kota provinsi, kapan dia pernah dipukuli seperti ini? Dia segera menjadi marah, berteriak, dan bergegas menuju Chen Feiyu dengan gigi dan cakarnya terbuka seolah dia gila. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Chen Feiyu tampak menghina, ketika Yue Hongchang mendatanginya, dia tiba-tiba menendang perut bagian bawah Yue Hongchang dan mengusirnya. Yue Hongchang mengerang dan terjatuh dengan keras ke tanah. Karitas dan para pelayan restoran tercengang. Tanpa diduga, ada orang asing yang berani memukul Yue Hongchang di depan umum.
Mereka tidak bisa tidak terlihat ngeri dan berdiri di sana tertegun. Yue Hongchang berjuang untuk berdiri dari tanah, menutupi kepalanya yang berdarah, menatap tajam ke arah Chen Feiyu, dan berkata dengan marah, oke, kamu berani bertarung denganku, Tuan Muda Yue, kan? Oke, tunggu saja untukku. Jika kamu bisa, jangan pergi, aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu sekarang juga. Chen Feiyu duduk dengan tenang dan berkata dengan nada menghina, saya akan menunggu di sini. Anda dapat memanggil semua orang paling hebat yang Anda kenal. Jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Sialan, kamu mengatakan ini, tunggu saja di sini sampai mati. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menulis namamu terbalik. Yue Hongchang mencibir, tiba-tiba berbalik, menyeret Karitas, yang masih linglung, dan berjalan keluar. Katak di dalam sumur. Chen Feiyu tersenyum menghina, dan tiba-tiba berkata dengan nada meminta maaf kepada Qin Yuxin, maaf, butuh banyak usaha untuk berkencan, tapi saya mengambil inisiatif untuk merusak suasana hati Anda. Lain kali, saya akan menebus kamu dengan kencan romantis. Qin Yuxin merasa manis dengan perhatian Chen Feiyu, tersenyum manis, dan berkata, tidak masalah, generasi kedua kaya yang buta seperti Yue Hongchang sangat menyebalkan, bahkan mau tak mau aku ingin menghajarnya. Haha. Chen Feiyu terkekeh, tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan berkata dengan keras, pelayan, bersihkan tempat ini dan masukkan sebotol lafite lagi. Pelayan yang masih dalam keadaan sok segera terbangun setelah mendengar hal tersebut, merespon dengan cepat, dan melayani Chen Feiyu dengan hormat, tanpa rasa jijik awal. Hanya bercanda, bahkan Tuan Muda Yue Hongchang dan Chen Feiyu yang bermartabat akan dipukuli setiap kali dia bertanya, dia, seorang pelayan kecil, tidak akan berani memprovokasi Chen Feiyu. Tentu saja, Chen Feiyu tidak akan sama dengannya. Bab 519 Kejutan. Setelah mengisi ulang anggur merah, Chen Feiyu dan Qin Yuxin menikmati waktu langka bersama sambil menunggu Yue Hongchang menelepon seseorang. Dalam waktu kurang dari 20 menit, tiba-tiba, 4 atau 5 orang masuk dengan agresif dari pintu restoran pasangan itu. Yang berjalan di depan adalah Qiao Junfeng dari keluarga Qiao. Namun, punggung Chen Feiyu menghadap mereka, dan lokasi Chen Feiyu jauh dan lampu redup, sehingga Qiao Junfeng hanya bisa melihat punggung Chen Feiyu dan tidak mengenali Chen Feiyu. Yue Hongchang berjalan di belakang, dengan perban putih melilit kepalanya, yang terlihat sangat licin. Dia berpikir dengan bangga, Chen Feiyu, kali ini saya mengundang Tuan Besar, putra tertua dari keluarga Qiao, untuk melihat apakah Anda mati kali ini. Memikirkan hal ini, Yue Hongchang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Chen Feiyu, hampir dengan nada menyanjung, Tuan Muda Qiao, orang itu memukul saya. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Qiao Junfeng melihat punggung Chen Feiyu dan merasa bahwa dia tampak familiar, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia mencibir dan berkata dengan bangga, di seluruh ibu kota provinsi, tidak ada yang berani untuk tidak memberi aku wajah Tuan Qiao. Aku ingin melihat siapa yang berani memukulku, Tuan Muda Qiao. Qiao Junfeng melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan menuju Chen Feiyu. Pelayan terkejut, itu. Ternyata Tuan Muda Qiao Junfeng dari keluarga Qiao. Sebagai keluarga terkaya di ibu kota provinsi, keluarga Qiao selalu memiliki pengaruh yang kuat di ibu kota provinsi. Yue Hongchang bisa sebenarnya mengundang Tuan Muda Qiao ke sini. Dia pasti akan membawa orang asing itu. Orang-orang benar-benar hancur. Ketika dia berada 3 kaki di belakang Chen Feiyu, Qiao Junfeng tidak mengenali Chen Feiyu, dia juga tidak melihat Qin Yuxin yang dihadang oleh Chen Feiyu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir dengan bangga, apakah kamu orang luar? Apakah itu kamu yang mengalahkan Yue Hongchang? Chen Feiyu memunggungi Qiao Junfeng, mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman lucu, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, saya bertanya siapa orang itu, ternyata itu Anda, Tuan Muda Qiao. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Chen Feiyu. Qiao Junfeng berseru, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang luar di mulut Yue Hongchang ternyata adalah Chen Feiyu. Yue Hongchang juga sama terkejutnya, dia tidak menyangka Tuan Muda Qiao benar-benar mengenal Chen Feiyu. Bukankah hanya aku? Chen Feiyu berdiri, melihat sekeliling, dan berkata dengan nada menghina, kamu benar, aku memang memukul Yue Hongchang. Apakah kamu keberatan? Qiao Junfeng sudah memiliki masalah dengan Chen Feiyu,
tapi sekarang dia bahkan lebih marah dan mencibir, apakah kamu tahu bahwa Yue Hongchang adalah milikku? Saya tidak tahu sebelumnya, tapi saya tahu sekarang. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi apapun yang terjadi pada orang-orang Anda, kalahkan saja mereka. Chen Feiyu, orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Kamu memukul aduk laki-lakiku. Mengapa, kamu tidak memberiku penjelasan, Tuan Muda Kiao? Kiao Junfeng mencibir. Yue Hongchang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebagai putra tertua dari keluarga Kiao, hampir tidak ada seorang pun di kalangan generasi kedua yang kaya di ibu kota provinsi yang berani menyangkal wajah Kiao Junfeng. Chen Feiyu, orang luar, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan Tuan Muda Kiao. Sebelum Chen Feiyu dapat berbicara, Qin Yuxin tiba-tiba mencibir dan berkata, ternyata itu Tuan Muda Kiao. Karena Anda ingin memberikan penjelasan, saya akan memberikan penjelasan. Suaranya dingin dan bermartabat. Kiao Junfeng terkejut, merasa bahwa suara itu sangat familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil 2 langkah ke depan, melihat dengan seksama, dan tiba-tiba berseru, Qin Yuxin, ini kamu. Tiba-tiba, Kiao Junfeng merasakan firasat buruk di hatinya. Yue Hongchang terkejut, dia merasa nama Qin Yuxin sangat familiar, tapi dia tidak bisa memikirkan di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Qin Yuxin meletakkan pialanya dengan anggun dan berkata, Yue Hongchang bersikap kasar kepada Yuxin dan ingin menggodaku, jadi pacarku mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Kebetulan Yue Hongchang adalah adikmu. Lalu Tuan Muda Kiao, bukankah seharusnya dia memberi penjelasan pada Yuxin? Kiao Junfeng terkejut. Dia mengenal Yue Hongchang dan tahu bahwa dengan karakter Yue Hongchang, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menggoda Qin Yuxin tanpa mengetahui Qin Yuxin. Sialan, Yue Hongchang benar-benar bajingan, dia bahkan berani menganiaya wanita tertua dari keluarga Qin. Hati Kiao Junfeng dipenuhi dengan kebencian. Yue Hongchang belum mengetahui keseriusan masalah ini, jadi dia tertawa bangga dan berkata, kamu bilang aku menganiaya kamu, dan kamu tidak berdasar. Bukti apa yang kamu punya? Ekspresi Kiao Junfeng berubah dan dia berharap bisa mengalahkan Yue Hongchang sampai mati di tempat. Apa yang saya katakan adalah buktinya, apakah Anda benar, Tuan Kiao? Qin Yuxin tersenyum dengan tenang, seolah dia sedang menceritakan masalah sepele. Bab 520, Wanita Tertua dari Keluarga Qin. Chen Feiyu melihat ke samping, tidak menyangka bahwa Qin Yuxin, yang selalu lembut, bisa memiliki sisi yang mendominasi. Namun, ini sangat menggugah selera. Bibir Chen Feiyu melengkung membentuk senyuman. Di restoran pasangan itu, Chen Feiyu dan Qin Yuxin tampak lucu. Yue Hongchang sepertinya mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata tanpa mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, bah, kamu pikir kamu adalah wanita tertua dari keluarga teratas seperti Qin, Kiao, Lu, Zuo, Del. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu di depan tuan muda keluarga Kiao. Jika demikian, kamu benar-benar mencari kematian. Ekspresi Kiao Junfeng berubah lagi. Sebelum Yue Hongchang selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan Yue Hongchang dengan keras dan berkata dengan marah, diam. Orang-orang yang dibawa oleh Kiao Junfeng semuanya terkejut. Terutama Yue Hongchang, yang benar-benar terpana dengan pemukulan itu. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan kaget, Tuan Muda Kiao, mengapa Anda memukul saya? Apakah saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Wajah Kiao Junfeng berubah sangat muram dan dia berkata, apa yang baru saja kamu katakan itu benar, dia adalah wanita tertua dari keluarga Qin di mulutmu. Apa? Semua orang terkejut dan hampir berubah menjadi batu saat itu juga. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Qin. Yue Hongchang tiba-tiba melebar dan dia dengan cepat menatap Qin Yuxin. Namun, yang dia lihat hanyalah mata Qin Yuxin yang dingin dan menghina. Ya Tuhan, aku menganiaya wanita tertua dari keluarga Qin. Hampir seketika, wajah Yue Hongchang menjadi pucat, dan bibir atas dan bawahnya mulai bergetar ketakutan. Qin Yuxin mendengus dingin dan berkata, Tuan Muda Kiao, Yuxin berharap Anda dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Yuxin untuk masalah ini. Apakah Anda benar, Feiyu? Chen Feiyu mengangguk dan tersenyum, benar sekali. Ekspresi Yue Hongchang berubah lagi. Keluarga Qin adalah keluarga terkaya di ibu kota provinsi, dan Yue Hongchang hanyalah generasi kedua kaya biasa.
Dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Qin, jaraknya lebih dari 1 juta mil jauhnya. Jika keluarga Qin ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Memikirkan hal ini, Yue Hongchang ingin menamparkan wajahnya sendiri, dan berkata dengan cepat, Tuan Muda Kiao, Anda harus menyelamatkan saya. Kiao Junfeng bahkan ingin membunuh Yue Hongchang, tapi bagaimanapun juga, Yue Hongchang adalah Tuan Muda Kiao. Jika dia benar-benar berurusan dengan Yue Hongchang di depan banyak adik laki-lakinya, itu tidak hanya akan menunjukkan bahwa tuan muda dari keluarga Kiao adalah seorang pengecut. Dan itu berarti keluarga Kiao tidak sebaik keluarga Qin. Sejak saat itu, Kiao Junfeng akan menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat kelas atas di ibu kota provinsi. Semakin Kiao Junfeng memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tiba-tiba memberi mulut besar pada Yue Hongchang dan berkata dengan marah, kamu benar-benar jalang buta. Kamu berani menyinggung Nona Qin. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Yue Hongchang segera bereaksi dan dengan cepat membungkuk dan meminta maaf, Nona Qin, saya buta terhadap Taisan dan telah menyinggung Anda. Tolong jangan ingat kesalahan penjahat itu dan maafkan saya kali ini. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya akan memberi Anda makanan di meja ini. Saya akan bertanggung jawab atas uangnya. Qin Yuxin melirik Yue Hongchang dan berkata dengan tenang, pacarku dan aku berkencan untuk makan malam, dan aku masih membutuhkanmu untuk membayarnya. Apakah menurutmu aku, putri tertua dari keluarga Qin, kekurangan uang untuk ini? Tidak. Tidak, bukan itu maksudku. Nona Qin, tolong jangan salah paham. Yue Hongchang menjelaskan dengan cepat, butiran keringat dingin di dahinya terus mengalir di pangkal hidungnya. Kiao Junfeng diam-diam mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Nona Qin, Yue Hongchang tidak mengetahui identitas Anda sebelumnya, jadi dia menyinggung Anda. Orang yang disebut bodoh itu tidak bersalah. Selain itu, tidak perlu seseorang yang berharga seperti itu. Nona Qin memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Dia sekarang juga meminta maaf, bisakah Anda mengampuni anak ini sekali saja demi saya, Kiao Junfeng? Ya, itu karena saya tidak mengenal Taisan. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah Nona Qin, jadi saya mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saya pantas mati. Saya menyebalkan. Mohon maafkan saya, Nona Qin, karena demi Tuan Muda Kiao. Kali ini, Yue Hongchang menamparkan dirinya sendiri 3 kali, pipinya hampir bengkak. Qin Yuxin sedikit mengernyit. Bagaimanapun, keluarga Kiao sama terkenalnya dengan keluarga Qin, dan Kiao Junfeng adalah adik laki-laki Kiao Fenghua. Karena Kiao Junfeng meminta belas kasihan, masalah ini sungguh tidak mudah untuk ditangani. Memikirkan hal ini, Qin Yuxin memberikan pandangan konsultasi pada Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum padanya, lalu menolak dengan rapi, tidak.